Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Tapi sebelum memulai pemaparan materinya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rocky Fatin Mustafa. Saya dari kelas 3 Asisten Informasi dengan NPM 2210031 Pada video kali ini atau pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi yang telah diajarkan selama ini. Di antaranya ada yang pertama itu ada fiat dan tax, yang kedua itu ada sistem pembayaran elektronik, selanjutnya ada sistem P2P lending dan crowdfunding, selanjutnya ada sistem investasi, dan yang terakhir ada sistem transfer uang. Oke, dengan dibuatnya video ini diharapkan kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mari kita langsung mulai aja, tanpa lama-lama. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi sistem informasi akuntansi dan keuangan itu adalah elemen paling penting dalam operasional bisnis dan organisasi. Nah, SIAK ini atau singkatan dari Sistem Informasi dan Keuangan, akuntansi dan keuangan adalah suatu sistem yang mengintegrasikan prosedur perangkat lunak dan komponen lainnya untuk mengelola informasi keuangan. Untuk memahami lebih dalam peran SIAK, kita dapat melihat bagaimana SIAK berperan dalam konteks perpajakan dan pelaporan keuangan. SIAK juga menggabungkan berbagai aspek dalam pengelolaan informasi keuangan, termasuk pengumpulan pengelolaan dan pelaporan data sumber seperti penjualan, pembelian, transaksi lainnya. Informasi ini dapat berasal dari berbagai departemen dalam organisasi. Selanjutnya ada pengelolaan informasi, melibatkan penggunaan perangkat lunak, alat yang sesuai proses. Pengelolaan ini mencakup perhitungan, seperti perpajakan, pegawai karyawan, dan lainnya. Terakhir, pelaporan informasi ini melibatkan penyajian hasil dari pengolahan data keuangan dan bentuk laporan. Laporan ini bisa berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba, rugi, dan laporan arus kas. Nah, SIAK ini sangat penting karena memberikan dasar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan keuangan organisasi. Oke, setelah pembukaan tadi, mari kita lebih dalam lagi membahas tentang fiat dan pajak, terutama mata uang fiat. Apa sih itu mata uang fiat? Mata uang fiat adalah bentuk mata uang yang nilainya diatur oleh regulasi pemerintah dan tidak didukung oleh aset fisik seperti emas, perak. Mata uang ini juga digunakan untuk merekam semua transaksi keuangan terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan perhitungan pajak. Selain itu, mata uang fiat juga memainkan peran penting dalam proses pelaporan pajak dan memastikan ketaatan terhadap regulasi pajak yang berlaku. Kelebihan pertama dari mata uang fiat adalah kontrol yang dimilikinya terhadap pasokan uang dalam ekonomi. Pemerintahan dalam bank sentral dalam respon perubahan ekonomi dengan berbagai kebijakan seperti penyesuaian suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar. Ini membantu menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan mencegah terjadinya gejolak berlebihan yang merugikan masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan berikutnya, yaitu kemudahan penggunaannya dalam transaksi sehari-hari. Mata uang fiat baik dalam berbentuk kertas maupun digital memungkinkan individu dengan cepat membayar barang dan jasa tanpa harus membawa atau mengukur komoditas fisik seperti emas atau logam. Kepraktisan ini membuat fiat menjadi pilihan yang nyaman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Fleksibilitas merupakan kelebihan lainnya. Mata uang fiat tidak bergantung pada nilai komoditas fisik, memungkinkan pemerintah merespon perubahan ekonomi dalam mencetak lebih banyak uang untuk mendukung pertumbuhan atau mengurangi pasokan uang untuk mengandalkan inflasi. Nilainya tergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika pemerintahan mencetak terlalu banyak uang atau kehilangan kepercayaan, dapat menyebabkan inflasi atau peningkatan harga secara umum, atau deflasi, penurunan harga secara umum. Devaluasi atau depresiasi juga merupakan kekurangan, terutama dalam situasi
krisis ekonomi atau politik. Karena tidak adanya nilai intrinsik dalam mata uang fiat, nilai sepenuhnya tergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat dalam praktiknya. Sebagian besar di negara di dunia saat ini menggunakan mata uang fiat. Nah, oleh karena itu kebijakan dan stabilitas pemerintahan sangat penting untuk menjaga nilai mata uang ini agar tidak selalu terpengaruh oleh gejala inflasi. Dalam mendiskusikan fiat, pajak, dan sistem akuntansi, kita dapat memahami bahwa peran dan dampak ketiganya sangat sentral dalam domain keuangan atau akuntansi. Nah, pajak sebagai elemen utama memainkan peran penting dalam mengatur memengaruhi aktivitas ekonomi serta alokasi sumber daya. Ini juga memainkan peran krusial dalam perencanaan pengelolaan, anggaran, dan pendapatan pajak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Pentingnya pemahaman tentang bagaimana dana pajak dialokasikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial menjadi esensial. Pajak memiliki dampak besar pada aktivitas ekonomi termasuk penentuan infrastruktur, perencanaan, dan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, analisis kebijakan keuangan yang komprehensif harus mempertimbangkan peran utama untuk pajak dalam proses ini. Nah, pajak juga bukan hanya tentang pengumpulan dana, bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan juga menjadi fokus penting. Dalam konteks sistem informasi dan keuangan, perusahaan perlu memahami bahwa pajak bukan hanya tentang pembayaran dana, tetapi juga mengenai bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan. Manajemen pajak yang melibatkan keuangan mempertimbangkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan perpajakan. Pemahaman mendalam tentang regulasi pajak, metode perhitungan, dan perlakuan pajak dalam laporan keuangan yang sangat penting. Nah, pajak juga memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan, serta mempertimbangkan dampak perubahan peraturan pajak pada laporan keuangan mereka. Bisnis dan investasi dalam konteks internasional menambah kompleksitas karena beroperasi di yurisdiksi yang memiliki aturan perpajakan yang berbeda. Dalam kasus perusahaan Google, kita menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak yang efektif memerlukan integrasi yang cermat antara kebijakan keuangan, sistem informasi akuntansi yang canggih, dan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan di berbagai yurisdiksi. Berbagai poin kunci dalam kasus ini termasuk yang pertama ada manajemen risiko pajak. Dari siak sendiri memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko pajak dengan cepat. Simulasi dan analisis dalam sistem dapat membantu perusahaan respon perubahan regulasi pajak dan dapat mengurangi dampak potensialnya. Melalui analisis juga keuangan yang mendalam, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Penggunaan intensif pajak dan struktur pajak lebih dari menguntungkan, membantu mengurangi beban pajak secara sah. Yang ketiga itu ada kepatuhan perpajakan internasional. Nah, dalam lingkungan bisnis global, kebutuhan perpajakan yang tepat dan akurat terhadap perjanjian perpajakan dana dan regulasi, memang perusahaan mematuhi aturan perpajakan setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Yang keempat ada audit pajak yang efisien. Nah, siak sendiri menyediakan basis data terintegrasi yang dapat diandalkan selama proses audit pajak. Ini mempermudah perusahaan yang untuk memberikan informasi yang diperlukan karena auditor pajak dan cepat dengan akurat. Nah, dalam keseluruhan, penggunaan sistem informasi akuntansi yang canggih tidak hanya membantu perusahaan Google memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga memberikan keunggulan dalam manajemen risiko, optimasi pajak, kebutuhan pajakan internasional. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya teknologi dalam memastikan kesehatan keuangan dan kepatuhan perusahaan dengan tingkat global yang kompleks. Nah, kita akan bahas forex dan juga pajak. Langsung aja kita ke tugas kita yang pernah kita kerjakan. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan ulang juga tugas yang pertama.
Nah, di sini kita itu mengidentifikasi analisis pada sistem pertukaran valuta asing atau yang disebut foreign exchange, dan sistem perpajakan dan sistem perbankan. Mungkin langsung aja di analisis foreign exchange. Nah, di sini kita itu udah analisis foreign exchange yang dimana termasuk dalam pembahasan pada materi kita yang pernah diajarin. Nah, di sini ada pepatah nih. Dalam forex, kesabaran adalah kuncinya. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi melalui disiplin dan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, foreign exchange ini adalah pertukaran valuta asing, adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar ini merupakan salah satu pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia. Aktivitas perdagangan utama di pasar forex adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan tujuan mata uang dengan mata uang lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang tersebut. Nah, kita nih meninjau aplikasi MEFX. Nah, MEFX ini sebagai broker forex terkemuka di Indonesia telah menjelma sebagai tonggak kepercayaan dalam industri perdagangan. Dengan legalitas yang tak terbantahkan, MEFX telah memperluas cakupannya layanannya untuk mencakup forex, emas, perak, komoditas, dan indeks. Nah, langsung aja ya, biar cepat teman-teman, kita akan bahas fitur-fitur dari MEFX. Yang pertama itu ada nomor login dan nama account. Nih, nomor login ini yang kita punya, nih yang nomor di sini itu biasanya demo bisa live kalau udah punya masuk posisi atau percaya diri bisa dicoba di live account. Nah, di sini juga tertera nama yang punya akun, yaitu saya sendiri, Rocky Fatih Mustafa. Selanjutnya pada gambar selanjutnya ini ada informasi dana akun user. Di sini ada balance atau saldo, yaitu adalah jumlah dana pada akun user. Selanjutnya ada equity, yaitu adalah nilai balance yang ditambah dengan nilai transaksi yang sedang berjalan karena masih ada posisi terbuka atau open order. Selanjutnya ada quick links, di mana ini tuh ada pilihan sesuai namanya. Berbagai menu-menu penting dari MEFX yang dapat diakses cepat dari sini, yaitu ada signal, top mover, top volume, semua produk, edukasi, reward, deposit, dan berita. Tenang aja teman-teman, kita bakal bahas satu-satu. Dari menu di atas, yang pertama ada trading signal. Seperti gambaran di samping, fitur trading signal yang berisi informasi potensi pergerakan harga produk forex, komoditi, dan indeks untuk menentukan kapan harus buka posisi, take profit, atau stop loss. Nah, signal trading ini punya 3 provider yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda, yaitu ada Auto Kartis, Trading Central, Signal Center. Nah, Auto Kartis ini menggunakan teknologi Big Data dan mengidentifikasi pola grafik populer untuk memberikan referensi peluang trading terkini. Biasanya Auto Kartis ini membaca dengan time frame 15 menit paling rendah. Biasanya itu untuk orang yang paling suka transaksi cepat. Nah, selanjutnya ada Trading Central. Provider yang memberikan sinyal menggunakan artificial intelligence. Trading Central menggunakan analisis manusia dengan teknologi AI untuk manusia memberikan referensi trading berdasarkan indikator teknikal populer. Selanjutnya ada Signal Center. Menggunakan analisis teknikal dengan memanfaatkan level harga kunci atau major support resistance untuk memberikan referensi trading terkini, ditambah juga dari analisis providernya sendiri. Jangka waktunya lebih lama dari trading central. Selanjutnya ada performa signal. Nih, pada performa signal ada presentasi tinggi, kemudian volume transaksi yang dilakukan pada saat itu. Yang kita pilih adalah volume yang tinggi meskipun win rate-nya tidak 100. Di sini juga ada total trade, yaitu jumlah signal yang tertutup atau hit TP atau SL selama 7 atau 28 hari. Terakhir, yang selanjutnya ada percent profit signal, yaitu hasil perbandingan dari total signal profit dengan total signal tertutup selama 7 atau 8 hari terakhir. Yang terakhir itu ada average atau P atau L, yaitu rata-rata keuntungan atau kerugian dari semua signal yang tertutup hit atau TPSL selama 7 hari atau 2 bulan terakhir. Nah, untuk metode perhitungan performa signal, yaitu perhitungan percent profit signal dan average dilakukan secara internal dengan cara mengeksekusi semua trading signal menggunakan market price pada saat signal kami terima semua provider. Selanjutnya ada fitur top mover. Top mover ini memberikan informasi mengenai produk-produk paling volatil di pasar saat ini atau produk yang memiliki pergerakan harga terbesar. Nah, di top mover ini ada top bullish, yaitu sentimennya naik. Nah, dilihat dari closing marketnya yang terjadi kemarin dibandingkan saat ini. Selanjutnya ada top bearish, yaitu kebalikannya, yaitu sentimennya menurun. Nah, bullish ini merupakan tren yang kenaikan harga pada saat industri atau juga kenaikan indeks pada pasar dengan keseluruhan. Nah, sedangkan bearish ini
suatu tren kenaikan harga pada saham industri atau kenaikan indeks pada dengan cara keseluruhan. Nah, maaf kalau untuk bearish tadi itu suatu tren penurunan harga pada saham industri atau penurunan indeks pasar dengan secara keseluruhan. Selanjutnya ada top volume seperti gambar yang di samping. Top volume ini memberikan informasi mengenai produk yang paling banyak ditransaksikan trader lainnya di MFX. Teman-teman juga bisa lihat open position ratio atau presentasi posisi buy banding sell pada trader. Selanjutnya ada produk-produk dari forex. Ada produknya itu ada forex, commodity. Forex itu ada OutCat, OutCAF, commodity itu ada oil, gold, silver, index itu ada Nikkei, dan catanya Dow Jones. Selanjutnya ini ada fitur edukasi. Nah, fitur edukasi ini tuh menyediakan fitur edukasi yang dapat membantu para trader memahami dasar-dasar trading, meningkatkan kemampuan trading mereka. Nah, di dalam itu ada akademi, tutorial, ebook, dan advice. Nah, video edukasinya itu gratis loh teman-teman. MFX Academy juga menyediakan video edukasi gratis yang dapat membantu para trader memahami dasar trading kurang dalam dari sejam. Yang udah aku tonton nih, videonya tuh bagus, singkat, ngebantu banget karena animasinya tuh ramah banget. Selain itu penjelasannya juga singkat, padat, dan cara penyampaiannya enak dan lucu, jadi tidak membuat pusing. Selanjutnya di MFX itu ada fitur reward. Fitur reward dalam aplikasi MFX ini adalah fitur ini memiliki beberapa fungsi penting, termasuk mendorong partisipasi pengguna, meningkatkan loyalitas pelanggan, memberikan nilai pelanggan tambahan dalam pengguna, membangun komunitas, dan mengumpulkan data pengguna. Melalui fitur reward ini, pengguna dapat mengumpulkan koin atau poin sebagai penghargaan atau aktivitas atau transaksi tertentu yang mereka lakukan di dalam aplikasi. Selanjutnya ada fitur deposit. Melalui fitur ini, ketika transfer muka account masuknya ke sini. Kemudian kita bisa withdraw langsung di aplikasi yang sama. Kalau kita transfer antara account, bagi yang satu atau dua lebih account bisa transfer langsung saat itu juga bisa langsung masuk. Tetapi di sini itu belum bisa melakukan deposit karena untuk melakukan deposit dana harus memiliki akun lain. Selanjutnya ada fitur berita. Nah, fitur berita ini kita memberikan arahan kepada kita bisa mencari berita yang kita mau. Misalkan di sini kita mau cari berita gold, langsung bisa keluar beritanya. Fitur ini juga memberikan berita terbaru seputar MFX, tergantung dari kita bisa juga memfilternya. Selanjutnya ini ada fitur grafik, bisa teman-teman lihat pada gambarnya. Ini tuh kita punya settingan yang bisa kita atur sesuka kita sendiri. Yaitu di sini ada jangka waktunya, terus ada tipe grafik atau chart type-nya, di sini ada indikator, ada drawing untuk menggambar, dan ada setting. Nah, untuk jangka waktu ini ada 1 menit, 2 menit, dan 3 menit selain gambar grafik. Selanjutnya ada chart type, di sini ada line chart, area chart, dan bar chart. Selanjutnya ada indikator. Di indikator sendiri kita punya accumulation atau distribution atau AD. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur aliran uang dalam atau keluar dari suatu saham atau pasar. Ini dapat memberikan informasi tentang apakah investor mengakumulasikan atau membeli dengan mendistribusikan atau menjual saham atau aset tertentu. Akumulatif. Yang kedua ada Accumulative Swing Index atau ASI. ASI adalah indikator yang menggunakan perubahan harga dan volume perdagangan untuk membantu mengidentifikasi tren yang memungkinkan terbalik. Ini membantu dalam menilai kekuatan tren saat ini dan berpotensi perubahan tren di masa depan. Yang ketiga ada Advanced Decline Line. Ini adalah indikator yang mengukur jumlah saham atau aset yang mengalami kenaikan atau advanced status dalam mengalami penurunan decline dalam suatu indeks atau pasar. Ini memberikan gambaran tentang kesehatan pasar secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi divergensi dengan menggerakkan indeks utama. Selanjutnya ada fitur setting simbol status. Line scale preference adalah kelompok pengaturan atau konfigurasi yang dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan dan fungsi grafik atau chart dalam aplikasi trading atau platform trading. Dengan menggunakan pengaturan ini, trader dapat mempersonalisasi tampilan grafik melalui mereka menggunakan pengaturan ini. Trader dapat tampilan grafik mereka sesuai dengan preferensi dengan kebutuhan mereka. Setiap elemen pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur simbol yang ditampilkan, informasi status, skala, dan waktu, serta tampilan grafik sesuai dengan preferensi yang kita inginkan.
Selanjutnya di sini ada sentimen. Sentimen score yaitu adalah dalam trading forex adalah evaluasi atau pengukuran sentimen pasar terhadap pasangan mata atau uang instrumen keuangan tertentu. Sentimen pasar mencerminkan persepsi pelaku pasar mengenai arah pergerakan harga. Nah, kalau bila positif atau bullish atau negatif atau bearish, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk berita, peristiwa ekonomi, dan faktor lainnya. Trader juga menggunakan analisis sentimen untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan trading, tetapi sentimen hanya satu komponen dari analisis pasar yang lebih luas. Selanjutnya ini ada indeks kepercayaan atau confidence index. Biasanya ini digunakan untuk mengukur sentimen dan keyakinan pasar terhadap kondisi ekonomi atau pasar tertentu. Kekurangan dan kelebihan dari MEFX ini. Nah, MEFX ini memiliki sejumlah kelebihan seperti kemampuan untuk trading dengan lot mikro, proses pendaftaran yang cepat, dan layanan konfirmasi deposit app yang efisien. Selain itu, eksekusi perdagangan tanpa reward, dapat penundaan harga, serta penarikan dana yang cepat juga menjadi keunggulan. Program reward yang ditawarkan oleh Forex memberikan insentif tambahan kepada para trader, namun perlu diingat bahwa ada batasan akses ke beberapa fitur yang tergantung pada tingkatan akun pengguna. Oleh karena itu, trader harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka saat memilih MFX Forex sebagai broker. Untuk cara penggunaan FFX, teman-teman bisa baca di sini sendiri. Bisa unduh dan install aplikasi. Selanjutnya itu ada registrasi akun. Yang ketiga ada verifikasi akun. Yang keempat ada penyetoran dana. Yang kelima ada pilih pasangan mata uang. Yang keenam ada analisis pasar. Yang ketujuh ada buka dan kelola posisi. Yang ke-8 ada pantau dan kelola perdagangan. Yang ke-9 ada pelajari dan tingkatkan. Yang ke-10 ada manajemen risiko. Nah, teman-teman pasti bertanya kan cara trading di MFX. Ini aku kasih tahu nih, cara trading MFX Forex bisa menggunakan client area atau situs website melalui aplikasi. Cara keduanya pun juga sama, adapun caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, kalian login dulu terlebih dahulu ke halaman client area, maupun aplikasi menggunakan email dan password yang didaftarkan di MFX. Teman-teman bisa sambil praktekin ya, aku bacain, teman-teman bisa langsung praktekin buka di website ataupun di aplikasinya. Selanjutnya teman-teman pilih nomor akun yang akan kalian gunakan. Nah, untuk aplikasinya setelah memilih nomor akun, langsung aja klik trading sekarang ya. Setelah itu pilih trade untuk masuk halaman trading. Langsung saja klik pada trading sekarang. Setelah itu pilih trade untuk masuk halaman trading, lalu klik nama produk atau signal yang terletak di kiri atas chart untuk mengganti pilihan produk atau signal. Setelah kalian memilih produk atau signal, periksa kembali direction, jenis order, jumlah lot, batas rugi, serta batas untung yang tertera. Selanjutnya klik tombol set up pending order atau memasang pending order, lalu klik paste pending order. Kemudian untuk tipe order now, silahkan klik tombol paste order now. Nah, udah bahas tentang MEFX atau trading forex tadi. Selanjutnya kita lanjut pemaparan analisis dari sistem perpajakan. Di sini ada quotes nih, ada kata-kata, jangan lihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab sosial kita. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam membangun negara yang lebih baik. Mantep gak tuh? Jadi sistem perpajakan ini adalah rangka kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenakan pajak pada individu, perusahaan, atau entitas lain guna membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung berbagai jenis-jenis pajak yang dikenakan, tarif pajak, kriteria pemotongan pajak, metode pengumpulan pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Ini merupakan komponen penting dalam sistem keuangan suatu negara dan memainkan peran kunci dalam mengumpulkan pendapatan. Nah, tujuan dalam utama sistem pajak Indonesia ini adalah antara lain untuk mengatur distribusi pendapatan yang lebih adil, pendapatan yang lebih mengendalikan inflasi, mencapai tujuan kebijakan ekonomi, dan mendorong perilaku sosial dan ekonomi yang diinginkan. Selain itu, sistem pajak juga digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan, melindungi lingkungan, dan mengintimidasi dampak ekonomi sekunder. Nah, berikut ini adalah beberapa komponen dan fungsi utama dalam sistem informasi pajak. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Aku diemin dulu, teman-teman baca komponen dan fungsi utama dalam sistem informasi pajak ya. Karena aku udah capek banget ngomong, teman-teman tinggal baca aja ya.
Oke teman-teman, mungkin cukup ya bacanya. Lanjut aja, di sini aku punya beberapa jenis pajak di Indonesia termasuk pajak PPh, pajak penghasilan, pajak PPN, pajak pertambahan nilai, PBB, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak daerah dan lain-lain. Nih, teman-teman bisa baca aja nih ya, untuk pajak penghasilan atau PPh itu adalah dikenakan atas penghasilan individu dan badan usaha. Nah, PPh terdiri dari PPh pasal 21 penghasilan karyawan, PPh pasal 22 pajak impor dan pajak atas penyerahan barang dan jasa, PPh pasal 23 dividen dan bunga, dan PPh pasal 25 penghasilan usaha. Selanjutnya pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Selanjutnya pajak bumi dan bangunan. Nah, ini sering banget nih. Teman-teman pasti dengar kan, sering juga disuruh sama orang tuanya bayar ini. PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti tanah, bangunan. Tarif PBB ini bervariasi berdasarkan nilai propertinya masing-masing nih. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pajak penjualan barang dan jasa. Tarif PPN di Indonesia adalah 10% dengan beberapa pengecualian. Nah, langsung aja aku akan mengenai salah satu aplikasi perpajakan online yang bernama, yang pastinya teman-teman udah nggak asing lagi nih, namanya Sambara. Sambara atau Samsat Mobil Jawa Barat ini adalah merupakan sebuah aplikasi khusus untuk melayani pengecekan kendaraan bermotor masyarakat di wilayah Jawa Barat nih guys. Aplikasi Sambara ini yaitu aplikasi untuk masyarakat Jawa Barat yang menggunakan teknologi elektronik agar dapat membayar pajak dengan mudah dan fleksibel. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi PKB, memiliki fitur PKB untuk kendaraan. Aplikasi ini juga dapat diunduh di Play Store teman-teman masing-masing. Apa aja sih layanan yang ada di aplikasi Sambara? Layanan dalam aplikasi Sambara ini terdiri dari pengecekan plat nomor, besaran pajak kendaraan, hingga pembayaran pajak kendaraan. Apa aja sih manfaat penggunaan aplikasi Sambara? Teman-teman bisa baca sendiri karena saya udah geter. Teman-teman bisa baca sendiri manfaat menggunakan aplikasi Sambara. Oke teman-teman, bagaimana sih cara mengecek pajak kendaraan bermotor di Sambara? Untuk ngecek status pajak yang perlu dibayar di aplikasi Sambara, teman-teman cukup masukkan nomor polisi yang terdiri dari dua bagian, yakni 4 digit nomor dan 4 huruf. Lanjut aja kita bahas fitur-fitur pada Sambara, yaitu ada info PKB. Fitur info PKB yang ada pada gambar ini itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui informasi terkait besaran pajak kendaraan bermotor atau PKB yang harus kita bayarkan. Selanjutnya ada fitur pembayaran. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi Sambara tanpa antri loh guys. Selanjutnya bukti bayar. Fitur ini memudahkan pengguna untuk menyimpan dan mencetak bukti bayar pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat. Selanjutnya ada jadwal samling atau samdok. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui jadwal lokasi pelayanan Samsat keliling dan Samsat gendong di seluruh daerah Jawa Barat. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Sambara, masih kita jelaskan ada mekanisme dari e-Samsat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pengesahan STNK melalui aplikasi. Saran dan pengaduan. Dengan adanya fitur saran dan pengaduan pada Sambara, pengguna dapat memberikan masukan dan saran terkait aplikasi Sambara serta memahami cara penggunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Di fitur lainnya terdapat fitur persyaratan pendaftaran Samsat, update nomor handphone, dan juga buku panduan. Ini teman-teman ada cara penggunaannya. Cara penggunaan Sambara ini teman-teman bisa unduh dulu aplikasi Sambara. Kemudian teman-teman bisa baca sendiri ya caranya, atau teman-teman bisa screenshot cara penggunaannya. Aku gini dulu di sini, teman-teman screenshot dulu, atau teman-teman boleh baca, atau teman-teman bisa sambil praktekin langsung.
Oke, lanjut teman-teman. Kita langsung bahas aja fungsi Sambara apa aja sih. Yang pastinya itu yang pertama untuk mengecek pajak kendaraan bermotor dan bayar pajak. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi Sambara, kemudian klik menu info PKB. Setelah itu, inputkan nomor plat dan kendaraan Anda, dan akan muncul data kendaraan beserta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya itu ada mengetahui jadwal samsat keliling dan samsat gendong. Selain berfungsi untuk memeriksa kendaraan, aplikasi Sambara juga memberikan akses kepada Anda untuk mengetahui jadwal samsat keliling atau samsat gendong yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menemukan lokasi layanan samsat di seluruh wilayah Jawa Barat. Anda juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan yang melalui aplikasi Sambara. Dengan aplikasi Sambara, Anda dapat memperoleh kode pembayaran pajak kendaraan yang nantinya dapat digunakan dalam berbagai transaksi termasuk transaksi M-Samsat. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan pengaduan penggunaan aplikasi ini. Untuk itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan pengaduan dan memberikan saran. Aplikasi Sambara juga dilengkapi oleh sejumlah fitur tambahan yang sangat berguna. Ini termasuk pembaharuan nomor handphone, perlindungan mekanisme, dan persyaratan untuk pendaftaran lisensi panduan layanan pembayaran serta pembayaran dan fitur lainnya. Selanjutnya ada analisis pribadi. Analisis pribadi yang udah ditugasin kemarin nih. Jadi aplikasi Sambara ini dirancang untuk mempermudah penduduk Jawa Barat saat membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk menggunakannya, pengguna hanya memerlukan aplikasi ini dari toko aplikasi Play Store, lalu membuka aplikasi tersebut dan memilih opsi info PKB. Setelah itu menggunakan plat kendaraannya, dan aplikasi akan menampilkan informasi tentang kendaraan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengguna memiliki opsi untuk membayarkan pajak melalui SMS banking atau internet. Dalam segi keamanan, Sambara tergolong keamanan karena menggunakan enkripsi data yang kuat yang dapat melindungi informasi sensitif sehingga aman untuk digunakan oleh masyarakat umum selagi mereka melakukan sesuai aturan yang tertera. Dapat disayangkan juga bahwa terdapat batasan dalam jumlah transaksi dalam nominal transaksi yang dapat dilakukan melalui aplikasi Sambara. Nah, aplikasi Sambara ini didukung oleh pemerintah Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Barat. Untuk menggunakan aplikasi Sambara dengan lancar, pengguna perlu memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Pajak adalah kontribusi kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bayar pajak dengan senyum karena setiap kontribusi memiliki dampak positif. Nah, selanjutnya kita ada analisis sistem perbankan. Di sini saya analisis Bank BJB sesuai dengan intro yang tadi. Aku udah melakukan penarikan di Bank BJB. Jadi Bank BJB yang tadi di intro tadi itu Bank BJB, bukan Digi BJB ya. Jadi Digi BJB ini adalah aplikasi perbankan digital yang dikeluarkan oleh Bank BJB Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan, melakukan transaksi dan mengolah keuangan mereka melalui perangkat seluler tanpa harus pergi ke kantor cabang fisik. Ini adalah salah satu langkah dalam transformasi digital perbankan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada untuk memberikan nasabah serta meningkatkan efisiensi dalam layanan perbankan. Ini ada tampilan depannya atau antarmuka untuk utama aplikasi BJB Digi Mobile. Nah, berikut ada beberapa fitur yang biasanya ditambahkan oleh Bank Digi BJB. Yang pertama ada fitur transfer, fitur bayar, fitur beli, fitur BJB Cardless, fitur collect dana, fitur collect financial info, fitur top up di wallet. Langsung aja di sini ada fitur transfer. Fitur transfer sendiri bisa teman-teman baca. Di sini ada fitur transfer antar BJB,
Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana antar rekening bank BJB. Teman-teman juga bisa dengan mudah mengirimkan uang dari salah satu rekening lainnya di bank BJB, baik itu rekening tabungan atau rekening giro. Selanjutnya ada transfer antar bank. Fitur ini juga memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer dana bank lain di Indonesia. Teman-teman juga dapat transfer uang ke rekening bank lain dengan menggunakan nomor rekening tujuan dan kode bank yang sesuai. Selanjutnya ada BIFAS, adalah layanan transfer dana instan yang memungkinkan nasabah untuk mengirim uang rekening bank lain dalam hitungan detik. Selanjutnya ada virtual account. Virtual account adalah fitur yang memungkinkan nasabah untuk menerima pembayaran dari pihak lain, seperti pembayaran tagihan dengan menggunakan nomor virtual account yang unik. Selanjutnya ada daftar rekening. Fitur ini memungkinkan nasabah untuk melihat daftar rekening yang dimiliki dan dioperasikan oleh nasabah. Teman-teman juga dapat melihat sesuai rekening yang Anda miliki di Bank BJB melalui aplikasi ini. Selanjutnya ada fitur bayar. Fitur bayar ini bisa teman-teman bayar sendiri ya. Fitur bayar dalam aplikasi BJB ini adalah bagian penting dalam layanan perbankan digital, karena dapat memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai pembayaran secara praktis dan efisien melalui aplikasi. Berikut adalah penjelasan tentang fitur bayar dalam BJB. Di sini ada pembayaran tagihan, bisa teman-teman baca sendiri. Terus ada pembelian pulsa, ada pembayaran pajak kendaraan, ada pembayaran virtual account, dan layanan lainnya. Seperti fitur-fitur di atas dalam sistem BJB, mungkin juga menyediakan layanan pembayaran lainnya seperti pembayaran BPJS, PDAM, TV berlangganan, rumah sakit, pendidikan, pegadaian, kartu kredit, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada fitur beli, yaitu ada e-voucher. Dengan fitur beli dalam aplikasi perbankan, Anda dapat membeli e-voucher untuk berbagai layanan atau produk. Misalnya Anda membeli e-voucher untuk layanan streaming, misalnya musik, konten digital, atau voucher belanja online. Prosesnya biasanya melibatkan memilih e-voucher yang Anda inginkan, biasanya melibatkan masukkan jumlah yang akan dibeli dan melakukan pembayaran dari rekening bank Anda. Setelah pembayaran berhasil, e-voucher akan dikirimkan ke email atau ke nomor ponsel Anda, atau Anda akan tersedia dalam aplikasi untuk digunakan. Selanjutnya ada paket data. Anda juga dapat membeli paket data dalam seluler melalui fitur beli dalam aplikasi perbankan. Biasanya Anda dapat memilih operator seluler yang sesuai dengan memiliki paket yang diinginkan, misalnya paket data harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya ada pulsa seluler. Selain paket data, Anda juga bisa memilih pulsa seluler atau fitur beli. Proses mirip dengan pembelian paket data, di mana Anda membeli operator seluler, masukkan nomor ponsel yang akan diisi pulsa, terus milih nominal pulsa yang diinginkan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya ada BJB Cardless. Fitur BJB Cardless ini adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank BJB untuk melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM Bank BJB tanpa harus menggunakan kartu fisik. Dengan memasukkan nomor rekening, PIN, dan kode otorisasi yang sesuai, nasabah dapat melakukan transaksi penarikan uang tunai dengan aman dan nyaman. Fitur ini juga memberikan alternatif yang praktis dalam situasi dimanapun kartu ATM fisik tidak tersedia atau saat nasabah ingin menghindari risiko kehilangan kartu. Pastikan untuk mengikuti panduan instruksi yang diberikan oleh bank untuk menggunakan fitur BJB Cardless dengan benar. Selanjutnya ada fitur collect dana. Nah, fitur collect dana ini adalah alat layanan dalam perbankan keuangan yang memungkinkan individu, bisnis, atau organisasi untuk mengumpulkan uang dari berbagai sumber atau pihak. Fitur ini juga digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penggalangan dana, pembayaran tagihan, transaksi bisnis, proyek crowdfunding, dan transaksi online. Pengguna dapat mengelola aliran uang dan mengumpulkan dana dengan lebih efisien dan mudah melalui fitur ini, namun persyaratan dan fungsionalitas fitur collect dana dapat bervariasi antara penyedia layanan bank. Jadikan pastikan memahami cara menggunakannya sesuai dengan platform atau aplikasi yang digunakan. Selanjutnya ada fitur donasi. Fitur donasi pada Bank BJB adalah alat yang memungkinkan nasabah dan pihak-pihak lain untuk memberikan sumbangan atau donasi kepada tujuan tertentu melalui rekening bank. Fitur ini digunakan untuk menggalangan dana tujuan amal atau sosial. Selanjutnya ada fitur Financial Info. Fitur Financial Info dalam aplikasi BJB adalah alat yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan dan mengakses berbagai informasi terkait keuangan mereka, termasuk saldo rekening, riwayat transaksi, rekening pembiayaan, laporan keuangan, alat keuangan,
pengelolaan rekening dan informasi investasi. Fitur ini membantu banget untuk mengelola memantau keuangan mereka dengan lebih efisien. Penting juga untuk mengikuti panduan dan instruksi yang disediakan oleh bank dan aplikasi perbankan untuk menggunakan fitur financial info dengan benar. Selanjutnya, itu fitur terakhir adalah fitur top up e-wallet. Dalam aplikasi Digi BJB adalah kemampuan untuk mengisi uang saldo e-wallet dengan aplikasi tersebut. Teman-teman bisa menambahkan saldo berbagai e-wallet yaitu seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay untuk melakukan berbagai transaksi digital. Fitur ini juga mengelola keuangan digital dengan pembayaran elektronik. Pastikan untuk mengikuti panduan yang instruksi diberikan oleh aplikasi Digi BJB dan e-wallet yang Anda gunakan untuk menggunakan top up dengan benar. Sistem Informasi Bank BJB Digi Jabar adalah platform digital yang digunakan oleh Bank Jabar, Banten untuk memberikan layanan perbankan yang lebih mudah diakses melalui perangkat seluler dan internet. Sistem ini juga dirancang untuk memungkinkan nasabah Bank BJB untuk mengakses rekening mereka, melakukan nasabah Bank BJB untuk mengakses rekening mereka, melakukan berbagai transaksi perbankan dan mengelola keuangan mereka secara digital. Sistem informasi Bank BJB Digi Jabar juga dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan mereka tanpa harus datang ke kantor cabang fisik. Nah, ini merupakan contoh dari perkembangan layanan perbankan digital yang semakin populer di era digital saat ini. Selanjutnya ada bunga tabungan berjangka di BJB. Bunga tabungan berjangka BJB telah ditetapkan sebagai 2,5% sampai dengan 2,9% per tahun sesuai dengan jumlah tabungan yang disimpan oleh nasabah. Semakin besar tabungan, bunganya semakin tinggi. Jadi, apabila teman-teman bersedia menabung banyak uang di layanan tabungan berjangka atau deposito, maka bunga kembalikannya akan didapatkan semakin besar. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, ini ada daftar bunga tabungan berjangka BJB. Teman-teman bisa amati dulu ya. Bisa kita lihat bersama kalau yang mempengaruhi besaran bunga berjangka di Bank BJB adalah besaran uang yang disimpan dan dalam jangka waktu yang disepakati. Untuk jangka waktu 1 bulan disepakati bahwa berapapun Anda menabung bunganya 2,5% per tahun. Kemudian untuk jangka waktu 3 bulan juga berapapun tabungannya bunga disamakan sebesar 2,6% per tahun. Lanjut di waktu 6 bulan semua masih disamakan 2,7%. Baru kemudian di jangka 1 tahun ada sedikit perbedaan antara menabung di bawah 500 juta dengan di atas 500 juta. Sedangkan untuk 2 tahun semua diberikan bunga sebesar tinggi 2,9% per tahun. Ada analisis pribadi dari saya sendiri yang udah dikerjakan kemarin tugasnya, yaitu ada suku bunga di BJB Digi atau Bank Jabar Banten Digi dapat bervariasi tergantung pada jenis produk atau layanan perbankan yang Anda gunakan. Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat atau terbaru tentang suku bunga yang berlaku, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi Bank Jabar Banten atau menghubungi layanan pelanggan mereka. Memahami suku bunga yang berlaku adalah penting dalam pengelolaan keuangan yang memiliki produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. BJB Digi memiliki sejumlah langkah keamanan yang kuat dalam melindungi akun dan transaksi nasabah. Ini mencakup autentikasi ganda, enkripsi data, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan berbagai langkah keamanan lainnya. Namun keamanan perbankan digital terus berkembang dan nasabah juga memiliki peran dalam menjaga keamanan akun mereka dengan menjaga kerahasiaan kata sandi dan informasi pribadi serta memantau aktivitas akun mereka secara teratur. Fitur dalam Bank BJB Digi juga terlihat sangat user friendly, terutama dalam aplikasi BJB Mobile Banking yang saya gunakan dengan tampilan yang intuitif dan terorganisasi dengan baik. Transaksi dari BJB Digi dari perspektif pengguna melibatkan pemahaman tentang kemudahan pengguna, diverifikasi layanan kecepatan keamanan riwayat transaksi, notifikasi kendala, dan tingkat kepuasan penggunaan penting bagi BJB Digi untuk terus memantau dan meningkatkan aspek-aspek ini agar untuk pengguna memiliki pengalaman perbankan digital yang lebih baik, aman, dan memuaskan. Dengan begitu, BJB Digi dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya dan tetap menjadi pilihan yang relevan dalam dunia perbankan digital. Selanjutnya ada sistem pembayaran elektronik atau e-payment.
IPMN merupakan elemen integral dalam ekosistem bisnis modern yang memberikan dampak signifikan pada proses keuangan dan akuntansi perusahaan. Dalam era digital ini, berbagai teknologi dan metode pembayaran tanpa uang tunai atau cek telah berkembang pesat, membentuk sistem pembayaran elektronik yang beragam. Nah, teman-teman, mari kita tinjau lebih rinci lagi ya beberapa aspek krusial dari sistem pembayaran elektronik ini. Yang pertama ada kartu debit atau debit. Kartu debit memberikan fleksibilitas kepada pemegang kartu untuk memberikan pembelian secara online atau di toko fisik. Transaksi dicatat dan dapat dibayarkan pada akhir bulan, menciptakan kemudahan dan efisiensi. Kartu debit memungkinkan pembayaran langsung dari rekening bank pemegang kartu, menghindari utang di akhir bulan dengan kata transaksi debit ini terkait langsung dengan saldo di rekening bank. Selanjutnya ada transfer bank elektronik. Melibatkan transfer dana antara rekening bank secara elektronik digunakan untuk pembayaran, tagihan, transfer antar bank, dan transaksi bisnis lainnya. Di sini juga menawarkan cara yang efisien dan aman untuk bertransaksi. Yang ketiga ada dompet digital. Aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital, melakukan transaksi dengan mudah, seperti dompet digital termasuk PayPal dan Google Pay, membawa kemudahan dan kepengenalan dan pembayaran. Yang keempat ada cryptocurrency, mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi internasional yang cepat dan aman, tanpa keterlibatan baik ataupun pihak ketiga. Meskipun memiliki volatilitas nilai, cryptocurrency menawarkan alternatif pembayaran yang inovatif. Selanjutnya ada komponen utama sistem pembayaran elektronik. Yang pertama itu ada pengguna, terdiri dari konsumen, bisnis, dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi pengguna adalah elemen kunci dalam sistem ini. Yang kedua ada perangkat elektronik, komputer, smartphone, tablet, dan mesin kaset digunakan untuk pengguna untuk mengakses sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga ada jaringan, infrastruktur komunikasi, dan internet memfasilitasi koneksi antara perangkat elektronik dan penyedia layanan pembayaran. Yang keempat ada penyedia layanan pembayaran, ada bank, fintech, dan perusahaan kartu kredit yang menyediakan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi. Selanjutnya ada keuntungan dari penggunaan sistem pembayaran elektronik. Yang pertama ada kemudahan dan kecepatan. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, perlu menghitung uang tunai untuk menunggu cek cair. Yang kedua ada jejak rekam atau audit detail. Mencatat setiap transaksi untuk pemantauan audit dan pelaporan keuangan yang efisien. Yang ketiga ada keamanan teknologi, enkripsi dan autentikasi dua faktor menjaga transaksi tetap aman, melindungi data keuangan dari ancaman cyber. Tantangan dari sistem pembayaran elektronik yang pertama ada penipuan online. Keberadaan middleman atau perantara dapat memunculkan risiko penipuan dalam transaksi online. Yang kedua ada masalah privasi, ketersediaan data dapat menimbulkan masalah privasi yang serius bagi pengguna. Yang ketiga ada keterbatasan akses. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Yang terakhir ada perubahan regulasi, yaitu perubahan terus-menerus dalam regulasi memerlukan pemantauan dan adaptasi yang konstan. Selanjutnya ada implikasi pada sistem informasi, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama ada integrasi sistem, penting untuk memastikan integrasi sistem pembayaran elektronik dengan sistem informasi, akuntansi, dan perusahaan. Selanjutnya ada ketaatan pajak, perusahaan harus memastikan ketaatan terhadap peraturan pajak yang berlaku untuk transaksi elektronik. Yang ketiga ada analisis data, setiap pembayaran elektronik menghasilkan banyak data yang dapat dianalisis untuk mendukung keputusan keuangan. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu perusahaan perlu mengelola risiko terkait transaksi elektronik termasuk risiko keamanan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis dari Cbank, dan juga Dana. Oke teman-teman, jadi maaf tadi ada kesalahan teknis, langsung aja kita analisis
review dari sistem pembayaran elektronik. Yang pertama ada analisis Cbank. Di sini ada kata-kata motivasi nih, jadilah seseorang yang pandai dalam mengelola uang Anda dan Anda akan menemukan bahwa bank adalah alat yang sangat kuat untuk mencapai impian Anda. Langsung aja, apa itu Cbank? Cbank itu adalah aplikasi perbankan digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan secara online lewat aplikasi yang bisa diunduh via smartphone. Cbank sendiri dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE, yang kemudian diakuisisi oleh PT Dana Dipa Arta Indonesia dan dirubah namanya menjadi PT Bank Cbank Indonesia atau Cbank pada 10 Februari 2021. Teman-teman bisa baca sendiri sejarah dari Cbank sendiri. Aku kasih waktu 1 menit. Oke, selanjutnya langsung aja masuk ke fitur-fitur Cbank. Di sini bisa teman-teman lihat ada tampilan awal dari Cbank ketika kamu baru mulainya. Di situ terdapat beberapa fitur di antara transfer, top up, tagihan, top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undang teman, sampai pinjam by ShopeePay, tambah saldo. Nah, untuk Cbank sendiri ini suku bunganya pada Cbank itu 3,75%. Di sini juga terdapat pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu adalah keuntungan teman-teman dari hasil menabung di Cbank sejak awal dari pembukaan rekening. Pendapatan bunga sudah dipotong pajak sesuai kebutuhan yang berlaku. Kebetulan saya belum ada saldo dan baru buka rekening, jadinya belum ada. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping tampilan dari Cbank juga ya. Terdapat juga fitur-fitur yang akan kita jelaskan satu-satu. Pada fitur transfer di Cbank ini memungkinkan nasabah untuk mentransfer uang dari rekening mereka ke rekening bank lainnya, termasuk penggunaan virtual account. Cbank juga memungkinkan nasabahnya untuk menggunakan virtual account ini untuk memfasilitasi transaksi dengan bank lain. Di sini selanjutnya ada fitur top up dana dan tagihan. Di Cbank memungkinkan nasabah untuk melakukan pengisian pulsa, telepon, pembelian paket data, pembayaran tagihan listrik atau PLN, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan TV kabel, pembayaran tagihan PDAM, dan berbagai pembayaran tagihan lainnya. Dengan fitur ini, teman-teman atau nasabah dapat dengan mudah mengelola pembayaran tagihan rutin mereka dan juga mengisi ulang pulsa atau paket data telepon seluler mereka melalui aplikasi Cbank atau layanan perbankan online. Selanjutnya ada fitur top up e-wallet. Di Cbank juga memungkinkan teman-teman untuk mengisi ulang saldo di berbagai e-wallet seperti ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, Lingaja, dan lainnya. Dalam fitur ini, teman-teman dapat dengan mudah mentransfer uang dari rekening bank mereka, dari rekening teman-teman ke saldo e-wallet teman-teman. Sehingga teman-teman dapat menggunakan e-wallet tersebut untuk berbagai transaksi seperti pembelian online, pembayaran tagihan, atau pembelian di toko-toko fisik yang menerima e-wallet tersebut. Selanjutnya ada fitur riwayat transaksi. Nah, fitur riwayat transaksi tersebut yang ada di Cbank ini memungkinkan nasabah untuk melihat catatan lengkap tentang transaksi yang telah teman-teman lakukan nih. Dengan fitur ini, teman-teman dapat meriksa riwayat dan detail transaksi teman-teman, termasuk transaksi transfer, pembayaran tagihan setoran, penarikan, pembelian, atau aktivitas keuangan lainnya yang terkait dengan rekening bank teman-teman. Selanjutnya ada fitur deposito. Di Cbank ini, teman-teman ada produk perbankan yang memungkinkan teman-teman untuk menyimpan uang dalam rekening tabungan khusus dalam jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, teman-teman tidak dapat menarik dana mereka, namun teman-teman dapat menerima bunga saat deposito jatuh tempo. Ini adalah cara aman untuk berinvestasi dalam jangka panjang dan menghasilkan pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan rekening tabungan reguler sebelum deposito. Penting untuk memahami persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada fitur undang teman. Di fitur undang teman yang ada di Cbank memungkinkan teman-teman untuk mengundang orang lain atau mendaftar dan bergabung dengan bank tersebut. Keuntungan bagi orang yang mengundang dan mereka menerima undangan membantu Cbank untuk memperluas basis pengguna mereka. Selanjutnya ada fitur tambah saldo. Fitur tambah saldo sendiri di Cbank memungkinkan teman-teman untuk menyetor uang tunai ke rekening teman-teman melalui layanan teller, ATM, transfer bank, atau metode lainnya. Ini adalah cara untuk meningkatkan saldo rekening bank teman-teman. Selanjutnya ada produk bank. Di produk bank saat ini terdapat 3 produk Cbank sebagaimana yang tercantum dalam website resminya, yakni ada tabungan, deposito, dan virtual account. Di tabungan Cbank juga menawarkan rekening digital tanpa buku tabungan, di mana nasabah dapat mengunduh e-statement bulanan dari aplikasi sebagai pengganti buku tabungan fisik. Produk tabungan Cbank menawarkan bunga yang sangat kompetitif, yaitu 6% per tahun dengan suku bunga promo berlaku hingga September 2022. Setelah itu suku bunga normal adalah 4% per tahun. Cbank juga membayarkan bunga tabungan kepada nasabah harian dilepas setiap pergantian harian yang merupakan praktik yang belum umum di kalangan bank digital. Namun tabungan Cbank masih merupakan rekening standar tanpa fitur pilah tabungan berdasarkan kategori peruntukannya seperti yang dimiliki oleh bank digital lainnya.
Selanjutnya ada deposito Bank. Produk deposito menawarkan bunga yang lebih tinggi ketimbang tabungan yang memiliki yakni 7% per tahun. Minimal saldo dapat ditempatkan adalah Rp1 sebesar jatuh tempo 1 bulan. Perhitungan untuk satu pokok deposito sejumlah Rp10 juta, tujuan bunga didapat adalah Rp58.000 sebulan atau Rp650.000 setahun. Virtual account. Produk virtual account Bank memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran menggunakan kode khusus menyerupai nomor rekening. Nomor virtual account sendiri dapat digunakan untuk perbaikan transaksi baik online maupun offline seperti pembelian top up dan pembayaran tagihan. Selanjutnya ada profil Bank, bisa teman-teman baca sendiri. Selanjutnya ada biaya bunga dan Bank. Di sini ada suku bunga, teman-teman bisa lihat sendiri, tabungan 4% per tahun. Suku bunga promonya ada 6% per tahun. Untuk biayanya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini ada biaya pembukaan akun gratis, saldo awal minimum Rp0, dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Oke, selanjutnya ada cara membuka rekening di Bank. Teman-teman bisa baca sendiri juga di sini. Berdasarkan analisis pribadi, proses buka rekening Bank ini sangat mudah dan cepat, jauh lebih praktis dibandingkan mendaftarkan di bank digital lain yang pernah saya coba nih. Caranya gampang banget, download aplikasi Bank di App Store atau Google Play, lalu buka aplikasi Bank ini, lalu klik daftar dengan nomor handphone. Sebelum memasukkan nomor handphone, klik tulisan di sini untuk memasukkan kode referral yang ada di bagian bawah kolom. Setelah itu, masukkan nomor handphone kamu yang masih aktif dan lakukan verifikasi OTP. Isi dan lengkapi data diri termasuk foto KTP dan verifikasi wajah, lalu pendaftaran berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari Bank. Kelebihan dari Bank itu aplikasi ringan. Hal ini mengingat Bank tidak menghadirkan banyak fitur di aplikasinya seperti kebanyakan bank digital lainnya. Selanjutnya, proses buka rekening yang cepat di antara semua bank digital yang pernah dicoba, yaitu BNI, Bank Jago, Jenius, TMS. Bank sejauh ini adalah yang memiliki proses pendaftaran paling cepat dan praktis. Suku bunganya 7%. Untuk menggait nasabah baru, Bank menawarkan promo suku rata-rata imbal hasil reksadana transfer uang dengan bunga cair tiap hari. Namun perlu diketahui bahwa dengan menerapkan promo ini, secara otomatis tabungan di Bank menjadi tidak dijamin LPS karena telah melewati bunga penjaminan LPS. Selanjutnya ada gratis biaya admin. Simpan uang di Bank tidak dikenakan biaya admin apapun. Ini tentu merupakan fitur standar yang ada di hampir semua bank digital, kecuali Jenius yang sudah menggunakan biaya admin Rp10.000 per bulan sejak Januari 2021. Aneh banget kan, udah digital masih aja minta uang administrasi bulanan. Selanjutnya ada gratis transfer antar bank. Kalau dilihat-lihat nih, aplikasi Bank sebetulnya transfer antar bank dikenakan biaya Rp3.000 per transfer, tapi saat ini biaya tersebut masih digratiskan hingga waktu yang belum ditentukan. Tanpa minimum saldo rekening. Sekali lagi mirip dengan aplikasi perbankan digital lainnya, di Bank juga tidak ada aturan minimum saldo rekening. Jadi kalau teman-teman suatu saat kamu berniat untuk menarik semua saldo tabungan di Bank, ya nggak masalah, tabungannya bisa dinolkan. Selanjutnya ada ekosistem induk Shopee di Group. Seperti yang sudah diketahui di awal, Bank ini adalah bagian dari Group. Konsekuensinya, segala transaksi keuangan yang akan dilakukan di semua perusahaan di bawah naungan Group, Shopee, Garena, dan lain-lain. Pastinya teman-teman jadi lebih dimudahkan, entah itu dikasih gratis biaya, cashback, atau diskon tertentu. Selanjutnya ada kekurangan dari Bank. Kekurangan dari Bank ini masih terdapat minim fitur. Fitur yang terdapat di Bank ini sangat terbatas. Sejauh ini hanya fitur-fitur standar saja yang tersedia seperti transfer ke bank lain, top up saldo, top up e-wallet, virtual account, hingga bayar tagihan listrik dan pulsa. Selanjutnya tidak bisa tarik tunai di ATM. Bukan cuma fitur yang terbatas saja di Bank, juga tidak punya kartu ATM sama sekali, jadi saldo yang ada tidak bisa ditarik tunai waktu di ATM, melainkan saldonya harus ditransfer dulu ke bank lain untuk dicairkan lewat ATM bank tersebut. Selanjutnya tidak ada pinjaman. Saat ini di Bank juga tidak menawarkan produk pinjaman sama sekali layaknya perbankan pada umumnya. Tapi kalau dipikir-pikir nih, Bank Group merupakan salah satu grup punya Shopee Pay Later dan Shopee Pay Pinjam untuk produk pinjaman. Jadi kalau kalian bikin lagi satu produk pinjaman untuk nasabah Bank, kayaknya berlebihan banget deh. Selanjutnya ada layanan atau program referral Bank nih yang unik banget. Sama seperti bank digital lain, Bank juga punya program referral yang baru diluncurkan bulan Juni ini. Yaitu program referral Bank memberikan bonus Rp25.000 bagi setiap pengguna yang berhasil mengajak orang lain membuka rekening di Bank. Menggunakan referral sementara bagi menggunakan kode baru diajak mendaftarkan Rp10.000 per Agustus 2020. Astagfirullah.
Selanjutnya ada keamanan isi bank. Teman-teman bisa baca sendiri fitur-fitur kenyamanan, biaya dan tarif. Untuk biaya dan tarif, si bank sendiri mungkin menggunakan biaya dan tarif untuk beberapa layanan seperti transfer dana atau pembayaran kartu kredit yang bisa menjadi beban tambah atau bagi nasabah. Teman-teman bisa baca sendiri terlebih dahulu, pasti waktu dulu. Oke teman-teman, langsung aja lanjut ke analisis dana. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan sama dana, kita bakal nge-review dana. Di sini langsung aja ada quotes. Aku kasih quotes: ketika kamu memperlakukan e-wallet dengan bijaksana, maka akan memperlakukannya Anda dengan baik. Pelajari, tunggu, dan terus berkembang bersama teknologi keuangan. Jadi langsung aja, Dana adalah singkatan dari Dana Dompet Digital Indonesia yang berbasis aplikasi mobile. Apa sih itu Dana Dompet Digital? Jadi aplikasi Dana ini adalah dompet digital Indonesia resmi yang aman dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan dan pembayaran yang dapat diakses lewat smartphone, kapan saja dan dimanapun. E-wallet ini berhasil berdasar pada 5 besar aplikasi dompet digital terbaik di Indonesia berdasarkan analisis data App. Ini perusahaan yang terdaftar dari PT SPI Debit Indonesia (POE) adalah perusahaan yang dibentuk oleh Intech Group and Financial. Nah, teman-teman, ada berbagai macam fitur dari Dana, yaitu memudahkan kehidupan transaksi sehari-hari. Dana dompet digital APK juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran virtual karena dapat diakses lewat smartphone seperti Apple Android. Selain itu, penggunaan juga dapat menghubungkannya dengan rekening tabungan dan kartu kredit. Menariknya, nasabah juga dapat menikmati berbagai promo dan cashback hingga 100%. Asik banget kan? Teman-teman bisa lihat cara daftar Dana, atau teman-teman yang belum punya Dana bisa daftar Dana sekarang juga. Dan di sini juga aku tampilin cara upgrade Dana Premium. Teman-teman bisa langsung aja praktekin sekarang. Berikut ada cara upgrade Dana ke Premium. Teman-teman bisa buka aplikasinya, terus di bagian dashboard klik menu saya yang berada di pojok kanan bawah. Kemudian klik verifikasi akun saya, kemudian klik tombol ya saya siap, kemudian foto KTP yang sesuai dengan bingkai yang disediakan, ambil foto selfie di tempat terang dan pastikan budget terlihat jelas. Kemudian data sesuai KTP dan klik kirim. Proses verifikasi premium berhasil, di saldo akun premium. Teman-teman, selanjutnya ada cara menggunakan aplikasi Dana. E-wallet ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti transfer uang, bayaran listrik, hingga bayaran belanja. Teman-teman pasti udah tahu lah cara transfer uang dari Dana ke bank. Teman-teman bisa simak atau perhatikan gambar berikut. Di sini juga aku nampilin cara-cara bayar listrik lewat Dana, cara bayar beli pulsa lewat Dana, cara bayar lewat Dana QR Code, cara bayar asuransi lewat Dana. Teman-teman bisa screenshot dulu atau perhatikan dulu cara-caranya supaya kalian jangan ketinggalan zaman. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke fitur-fitur Dana. Selanjutnya ada fitur Dana, yaitu fitur scan kode QR pembayaran. Nih, kamu teman-teman bisa gemar makan di restoran atau berbelanja di toko. Sekarang nggak perlu repot lagi, teman-teman perlu membuka aplikasi, klik opsi bayar, kemudian dapatkan layar smartphone teman-teman dengan kode QR dan akhiri dengan masukkan kode PIN. Nah, di sini bisa dilihat, dengan demikian proses pembayaran akan berlangsung dengan cara yang sederhana dan cepat banget. Selanjutnya ada fitur kirim dan terima uang. Teman-teman dapat melakukan atau nasabah dapat melakukan transfer uang bebas biaya admin hanya bermodalkan nomor ponsel atau rekening tabungan penerima. Nasabah juga dapat menggunakan kode QR untuk menerima uangnya. Selanjutnya ada fitur Narbimi. Dengan fitur ini pengguna bisa menemukan berbagai restoran atau outlet yang terdekat dengan lokasi Anda. Narbimi juga dilakukan dengan peta untuk memberikan informasi jarak. Fitur isi saldo di mitra offline. Selain isi saldo lewat rekening, tabungan pengguna juga bisa mengisi saldo di berbagai mitra offline seperti Indomaret, Alfamart, dan Pegadaian Vending Machine Blumart. Selanjutnya ada fitur Dana News. Dana News adalah fitur yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi seputar cara penggunaan aplikasi untuk transaksi keuangan sehari-hari. Selanjutnya ada fitur jual beli emas. Salah satu fitur menarik nih di aplikasi Dana adalah jual beli emas yang bekerjasama dengan Tuang. Jadi kini Anda bisa berinvestasi emas langsung dari aplikasinya tanpa harus capek-capek ke toko emas lagi. Nah, teman-teman, sekarang juga ada fitur sembunyi saldo. Tidak semua orang nyaman ketika jumlah saldo dapat dilihat oleh orang lain. Karena itu tersedia fitur sembunyi saldo bagi pengguna yang tidak ingin menunjukkan saldo uangnya.
Jadi cukup klik tanda panah di pojok kiri sebelah atas, kemudian klik ikon pada mata bagian saldo. Selanjutnya di Dana juga terdapat layanan lainnya, yaitu layanan fitur. Pada aplikasi Dana memungkinkan pengguna untuk mempromosikan atau memajang produk seperti pulsa, Google Play Store, dan game akses lainnya di profil mereka. Dengan ini pengguna dapat menambahkan produk-produk tersebut di pengguna lain. Seperti pada gambar kebutuhan harian, layanan kebutuhan harian dalam aplikasi Dana mencakup berbagai produk dan layanan dibutuhkan sehari-hari seperti makanan, transportasi belanja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada layanan transfer di aplikasi Dana. Seperti biasanya, cara untuk mengirim uang kepada orang lain atau membayar barang jasa tanpa perlu menggunakan uang tunai dan dapat mengirim uang dari akun Anda ke akun lain dengan cepat dan mudah melalui aplikasi ini. Selanjutnya ada layanan tagihan dalam aplikasi Dana memungkinkan pengguna untuk membayar berbagai tagihan rutin seperti tagihan listrik PLN, tagihan gas, cicilan kartu kredit, dan tagihan lainnya. Dengan fitur ini, teman-teman dapat mengelola dan membayar tagihan-tagihan tersebut secara praktis melalui aplikasi Dana dan tidak perlu menghindari lagi pergi ke lokasi fisik untuk membayar tagihan tersebut. Masih ada lagi nih layanan pemerintah dalam aplikasi Dana memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran terkait pajak dan biaya pemerintahan lainnya seperti PBB, pajak daerah, SIM, dan layanan pemerintahan lainnya. Selanjutnya ada layanan hiburan dalam aplikasi Dana untuk berbagai hiburan seperti pembelian tiket bioskop atau acara melalui Tix ID, berlangganan video streaming, atau pembelian game atau konten hiburan lainnya. Teman-teman dapat menggunakan Dana untuk melakukan pembayaran atau pembelian hiburan secara online semuanya dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada layanan keuangan dalam aplikasi Dana juga mencakup berbagai layanan keuangan seperti pembukaan rekening tabungan, pinjaman investasi, dan asuransi. Pengguna dapat mengakses dan mengolah produk keuangan ini melakukan aplikasi Dana. Sementara itu layanan seluler dalam aplikasi Dana ini mencakup pembelian pulsa, telepon seluler, paket data, dan layanan seluler lainnya. Selanjutnya ada layanan asuransi pribadi dalam aplikasi Dana mencakup berbagai produk asuransi yang dari berbagai pengguna seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan keuangan pribadi mereka dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada layanan transportasi dalam aplikasi Dana mencakup berbagai fitur, termasuk pembayaran parkir, fitur parkir. Pengguna dapat menggunakan aplikasi Dana untuk membayar biaya parkir di berbagai lokasi dan juga untuk mengakses layanan parkir yang memungkinkan mereka untuk menemukan tempat parkir yang tersedia melalui transaksi parkir dengan lebih mudah. Layanan belanja dan pastinya aplikasi Dana mencakup penawaran diskon dan promosi untuk belanja di berbagai platform e-commerce. Salah satunya Lazada dapat menemukan berbagai tawaran khusus diskon dan promo yang terkait dengan perbelanjaan online di toko-toko Lazada. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Dana atau dompet digital. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kelebihannya gratis buat akun Dana dompet digital, minimal saldo 10.000. Jika tidak punya banyak uang, bisa top up dengan limit tersebut. Pengguna bisa transfer saldo ke pengguna lainnya dengan memasukkan kode HP terdaftar. Teman-teman bisa baca sendiri ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Oke. Selanjutnya ada sistem P2P lending dan crowdfunding. Jadi kita bahas tentang P2P lending atau peer-to-peer lending dan crowdfunding. Sebelum kita masuk ke topik seru ini, khusus buat para mahasiswa kuliah sistem informasi akuntansi dan keuangan, penting banget nih punya pemahaman yang kuat tentang peer-to-peer lending dan crowdfunding. Nah, kita bakal jelasin cara kerjanya, konsep dasarnya, prinsip-prinsip dasarnya, plus manfaat dan tantangannya. Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi dampak positif dari peer-to-peer lending dan crowdfunding, kayak bantu akses kemodal, buka peluang bisnis, dan kurangi masalah keuangan. Tapi kita juga akan melihat tantangannya kayak risiko regulasi dan keamanan yang bisa muncul. Jadi langsung aja, peer-to-peer lending itu singkatan ya, artinya itu pinjaman dari orang ke orang. Konsepnya itu keren banget deh. Jadi individu atau bisnis yang butuh duit bisa minta pinjaman dari investor lewat platform atau online khusus. Hal yang bedain dari peer-to-peer lending dari bank atau lembaga keuangan lainnya itu yang pertama nggak
nggak ada perantara yang ribet kayak bank. Jadi biayanya lebih murah dan gampang. Yang kedua, platform peer-to-peer lending ini pakai teknologi buat bantu semua prosesnya, mulai dari pengajuan pinjaman, penilaian risiko kredit, sampai penagihan, jadi semuanya lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, peer-to-peer lending ini membuka peluang buat orang atau bisnis yang biasanya susah dapat pinjaman dari bank. Di sisi lain, ini juga jadi alternatif buat investor yang mau alokasiin dana mereka buat investasi dengan hasil yang lebih tinggi dibanding investasi konvensional. Nih, kalau bicara bisnis, peer-to-peer lending bisa jadi cara yang lebih fleksibel dan gampang diakses buat mendapatkan modal, terutama buat usaha kecil menengah atau UKM yang lagi berkembang. Meskipun peer-to-peer lending punya manfaat keren, tapi seperti investasi atau pinjaman lainnya ada risiko juga, misalnya peminjaman gagal bayar atau pasar yang nggak stabil. Jadi secara keseluruhan, peer-to-peer lending udah jadi kekuatan besar di dunia keuangan, nyambungin orang yang butuh duit sama investor tanpa harus repot-repot melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Seru banget kan? Proses kerja peer-to-peer lending itu sebenarnya juga gampang banget nih. Pertama-tama peminjaman bakal ajukan pinjaman dengan nyebutin beberapa dana yang dibutuhkan dan buat apa tujuannya. Setelah itu, prosesnya dimulai dengan pinjaman mengajukan permohonan pinjaman yang melalui platform peer-to-peer lending. Mereka bakalan nyebutin jumlah yang mereka butuhkan dan tujuan pembiayaannya. Info ini nanti jadi bahan pertimbangan buat calon investor yang dukung peminjaman. Selanjutnya ada tahap penilaian risiko kredit. Setelah peminjaman, ajukan permohonan platform peer-to-peer lending. Bakal nilainya ini masuk cek kredit atau tes kemampuan pinjaman buat bayar pinjaman. Suku bunga juga ditetapkan berdasarkan risiko ini, jadi pinjaman dengan risiko lebih tinggi untuk kena suku bunga yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya investor bakal pilih peminjaman mereka misalnya individu atau bisnis yang gelar dari data finansial platform. Terus pilih berdasarkan profil risiko, tujuan investasi, dan suku bunga. Ini saatnya investor bisa diverifikasi portofolio mereka. Setelah itu dana dapat dari berbagai investor dikumpulin. Kalau investor setuju mendukung peminjaman tertentu, dananya digabung dengan dana investor lainnya. Selanjutnya proses terakhir peminjaman, bayar pinjamannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pokoknya proses simpel dan transparan, peminjaman dapat diakses duit tanpa ribet sama lembaga keuangan tradisional, sementara investor punya peluang dapat hasil investasi yang oke banget. Teknologi juga bantu otomatis prosesnya, jadi semuanya jadi lebih efisien. Mantap banget kan? Selanjutnya ada peran sistem informasi akuntansi siap dalam peer-to-peer lending. Sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keandalan semua transaksi, percayaan antar peminjaman investor. Nah, teman-teman, berikutnya ada beberapa peran penting siap dalam sistem peer-to-peer lending. Yang pertama ini ada pencatatan transaksi yang akurat. Yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi terkait dalam pinjaman atau investor tercatat secara akurat. Hal ini mencakup pembayaran bunga dan semua transaksi terkait dalam peminjaman. Selanjutnya ada pelacakan pembayaran. Setiap memungkinkan pelacakan pembayaran dan peminjaman memastikan bahwa pembayaran disesuaikan sesuai jadwal. Pemantauan konstan terhadap saldo peminjaman, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran dapat diotomatisasi melalui siap mengurangi risiko kesalahan manusia. Selanjutnya ada laporan keuangan yang akurat. Dan ini juga digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang detail dan akurat. Laporan ini juga sangat penting dan mengungkap kinerja platform peer-to-peer lending, menjaga kredibilitasnya mata regulator investor dan pemegang saham. Selanjutnya ada transparansi dan kepercayaan. Siap juga membantu menciptakan tingkat transparansi tinggi atas peminjaman investor. Semua pihak dapat mengakses tentang transaksi, jadwal pembayaran, dan informasi lainnya yang memastikan di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya ada manajemen risiko dan ada efisiensi operasional. Peer-to-peer lending juga salah satu inovasi dalam dunia keuangan yang merubah cara individu atau perusahaan mendapatkan akses ke sumber pendapatan. Model ini memungkinkan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengajukan akses ke sumber pendanaan. Model ini juga memungkinkan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengajukan pinjaman kepada sekelompok industri atau investor melalui platform online khusus. Peer-to-peer lending juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dalam lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya ada crowdfunding. Crowdfunding dalam pengelolaan dana yang berkumpul. Memiliki proyek dalam crowdfunding harus memberikan bukti yang mendukung setiap pengukuran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perjanjian crowdfunding. Nah, ini tuh mencakup pemberian rasa percaya diri kepada para pemodal bahwa dana mereka digunakan secara efektif. Sistem informasi akuntansi atau siap berperan dalam menjalankan laporan dan transparansi. Siap membantu memastikan bahwa setiap pengeluaran tercatat dengan benar, termasuk pengumpulan dana dan investor dan pembayaran
kepada peminjaman atau penerima dana pemilik proyek harus memberikan pemilik platform crowdfunding. Catatan transaksi yang akurat menjadi kunci dalam menjaga transparansi di antara peminjaman dan investor. Selain itu, siap memainkan peran penting dalam pelaporan keuangan dan kemajuan proyek. Laporan keuangannya yang dihasilkan dapat diakses oleh pemodal, memberikan informasi tentang penggunaan data, kemajuan proyek, dan hasil investasi. Transparansi ini membangun kepercayaan antara pemilik proyek dan pemodal, menjaga kredibilitas, integritas, dan efisiensi dalam proses crowdfunding. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam proses sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding, yaitu risiko kredit peraturan yang berbeda dari kualitas proyek adalah beberapa tantangan utama. Meskipun demikian, akses ke dana dan diverifikasi terinvestasi, kemudahan akses suku bunga bersaing, dukungan komunitas pemasaran, dan pemandangan berskala besar adalah beberapa keuntungan dapat diproses dari kedua sistem ini. Nah, berikutnya kita akan mereview peer-to-peer lending-nya. Itu kita ada aplikasi Coinworks dan crowdfunding-nya ada Kitabisa. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sistem peer-to-peer lending. Di sini tadi kan kita udah bahas peer-to-peer lending ya. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke Coinworks. Jadi Coinworks ini adalah platform fintech di Indonesia yang menyediakan layanan peer-to-peer lending atau pinjaman peer-to-peer. Mereka didirikan pada tahun 2016 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak tahun 2017. Coinworks ini berperan sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman, kemungkinan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses sumber pendanaan melalui pinjaman online. Mereka juga menawarkan berbagai produk pinjaman, proses cepatnya dan bisa diakses secara online. Coinworks juga berkomitmen untuk memberikan layanan secara memenuhi kebutuhan peminjaman dan memberikan pinjaman dengan menekankan manajemen risiko, pengalaman penggunaan yang baik, dan transparansi dalam proses pinjaman. Teman-teman bisa baca sendiri manfaat dari Coinworks ini. Memberikan sejumlah manfaat bagi penggunanya, mereka termasuk akses mudah ke pembiayaan. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, langsung lanjut. Berikut juga ada tampilan dari beberapa fitur yang akan ada tampilkan pada aplikasi Coinworks. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada fitur-fitur. Yang pertama ada fitur portofolio. Total nilai portofolio adalah jumlah akumulasi dari nilai portofolio dari pengguna di berbagai produk. Coin peer-to-peer lending ini mengukur nilai portofolio berdasarkan pokok pendanaan aktif dan potensi imbal hasil dalam mempertimbangkan total bunga setelah mengurangkan biaya. Coinrobo juga menilai dari portofolio berdasarkan pokok pendanaan aktif, nilai portofolio berdasarkan saldo emas dalam rupiah yang dihitung dari sisi antara pembelian dan penjualan emas dikalikan lanjut aja langsunglah ke fitur Coinworks adalah dana yang diberikan kepada pendana melalui promo atau program tertentu. Pengguna dapat menggunakan koin ini untuk menandai bahwa pengguna dapat mendapatkan sebagian bunga. Namun koin hanya pinjaman dan dapat mendapatkan sebagian bunga. Namun koin hanya berlaku satu kali saat digunakan dan pokok lain akan hilang setelah pendana. Koin dapat dihasilkan akan sepenuhnya dimiliki oleh pendana. Koin dapat diperoleh melalui program promosi seperti mirip dengan uang tunai, tetapi koin memiliki masa kadaluarsa 30 hari setelah diterima. Selanjutnya ada fitur tambah saldo. Fitur tambah saldo pada Coinworks Fintech memberikan pengguna banyak pilihan metode pembayaran untuk mengisi saldo akun mereka. Metode pembayaran yang tersedia mencakup BCA dengan batas return maksimal sebesar IDR 350 juta per hari. SIM Niaga, Bank BRI, Mandiri, Telkomsel, LG, CGS, dan juga UAB Indonesia. Selanjutnya ada fitur aktivitas. Bagian cash flow atau urus kas dalam aplikasi Coinworks memberikan laporan arus kas yang mencakup semua aktivitas pendana. Pengguna dapat melihat informasi tentang setiap transaksi dalam berbagai periode seperti 30 hari terakhir, 12 bulan terakhir, atau tentang tanggal mereka tentukan. Di bagian ini teman-teman bisa lihat pada gambar. Teman-teman bisa mencairkan saldo kas ke nomor rekening yang sudah terdaftar. Adapun setiap lakukan pencairan, kamu bisa dikenakan biaya rupiah 5.000 per durasi penarikan pemakaian hingga di hari kerja. Selanjutnya ada Coinrobo.
Fitur Koin Robo ini adalah inovasi finansial dari Coinworks yang memungkinkan pendanaan untuk mengoptimalisasikan pengembalian investasi berbagai sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Dengan melakukan diversifikasi otomatis pada berbagai jenis pendanaan, Koin Robo dapat mengurangi risiko dan pemberian imbal hasil yang dapat diprediksi kepada para pendana sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dengan risiko yang lebih rendah. Setelah itu, pendana dapat melihat perkiraan pengembalian investasi, melihat dasar peminjaman yang diterima dasar investasi, dan memilih dampak sosial dari investasi. Dan memilih dampak sosial pada investasi, dampak sosial ini adalah aspek penting dalam investasi Koin Robo. Karena kegiatan pendanaan Koin Robo difokuskan pada membantu sektor masyarakat tertentu untuk membangun ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh. Selanjutnya ada best performing. Di sini mendukung pinjaman berkualitas baik oleh peminjaman hebat, menjadikan pendanaan lebih menjanjikan. Selanjutnya ada female lead, membuka potensi para pengusaha wanita di Indonesia, mendukung peran wanita dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga ada local support lokal, dukung bisnis lokal, bantu ekonomi nasional dengan menandai proyek-proyek ekonomi lokal. Selain itu, terdapat berbagai tipe Koin Robo yang tersedia di marketplace, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ini ada pada gambar, ada best performing dengan pendanaan minimum rupiah 100.000 dengan tenor 1 bulan dengan tingkat bunga 5% per tahun, tenor 3 bulan dengan tingkat bunga 6% per tahun, tenor 6 bulan dengan tingkat bunga 8% per tahun, tenor 12 bulan dengan tingkat bunga 11% per tahun. Yang kedua ada Robo Excellent dengan pendanaan minimum 3 juta. Yang ketiga ada Robo Frank dengan pendanaan minimum rupiah 20 juta. Yang keempat ada Robo Pro dengan pendanaan minimum rupiah 50 juta. Yang keempat ada Robo Plus dengan pendanaan minimum rupiah 100 juta. Yang kelima ada Robo Extra dengan pendanaan minimum rupiah 500 juta. Yang terakhir ada Robo Max dengan pendanaan minimum rupiah 1 triliun. Teman-teman bisa baca sendiri tenor-tenornya. Selanjutnya ada koin peer-to-peer lending. Dalam Coinworks, pendana hanya perlu memilih produk pendana yang sesuai dengan tingkat bunga, tenor, jumlah pinjaman. Risiko terbesar adalah gagal bayar, di mana peminjam tidak dapat membayar cicilan bulanan sesuai perjanjian. Nah, Coinworks sendiri menyediakan dana proteksi untuk mengurangi kerugian jika gagal bayar terjadi. Meskipun Coinworks melakukan penilaian yang ketat terhadap setiap pinjaman, risiko gagal bayar tetap ada dan dana proteksi digunakan untuk meminimalkan dampaknya pada pendana. Dana proteksi ini merupakan bagian dari komitmen Coinworks untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam investasi peer-to-peer lending. Selanjutnya ada cara kerja dana proteksi Coinworks sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan cara NPL mulai terlihat, deklarasi gagal bayar data peminjam ditarik dari platform, dan data proteksi didistribusikan. Selanjutnya ada fitur CoinGold. CoinGold adalah suatu platform di dalam investasi emas digital yang sangat efisien karena kamu bisa melakukan transaksinya secara online tanpa harus beranjak dari rumah. Semua proses dapat dilakukan kapan saja 24/7 dari jumlah semua proses dapat dilakukan kapan saja 24/7 melalui Coinworks Super Financial App. Coinworks juga melakukan kerjasama dengan Indogold, PT Indogold Sosudai untuk menyediakan berbagai solusi investasi emas digital. Indigold adalah entitas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga memberikan kepercayaan ekstra dalam berinvestasi emas digital melalui platform CoinGold. Selanjutnya kita juga punya cara membeli aset CoinGold dan cara menjual aset CoinGold. Teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa baca sendiri, yaitu dengan pertama membuka aplikasi CoinGold Super Financial App, kemudian pilih menu CoinGold, lalu pastikan kamu memilih CoinGold dan pilih tab beli. Kemudian kamu masukkan jumlah pembelian baik dalam gram atau rupiah, pembelian minimum CoinGold sebesar rupiah 10.000. Kemudian teman-teman bisa klik tombol beli sekarang, lalu periksa kembali rincian transaksi, lalu kamu bisa bayar, pastikan sesuai informasi benar, lalu klik bayar. Kemudian berhasil, CoinGold hanya menggunakan Kas, Coinworks, dan ShopeePay sebagai metode pembayaran. Untuk cara menjual aset CoinGold-nya, teman-teman bisa pahami sendiri atau bisa praktekin sendiri cara langsung. Oke, selanjutnya ada koin gaji. Di sini koin gaji adalah produk finansial dari Coinworks yang membantu perusahaan berikan salary advance kepada karyawan tanpa mengganggu keuangan perusahaan. Dengan koin gaji, karyawan dapat mengajukan peminjaman dengan rentang rupiah 100.000 hingga rupiah 50 juta yang diabsorb setiap bulannya langsung dipotong dari gaji mereka.
Selanjutnya ada koin bisnis. Koin bisnis adalah solusi untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UMKM. Dengan memberikan pinjaman modal usaha, pengusaha dapat memanfaatkan dana pinjaman ini berbagai keperluan seperti peminjaman stok, investasi dalam aset modal, dan pembiayaan startup. Proses pengajuan peminjaman di koin bisnis sangat sederhana. Calon peminjam hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan dengan mengisi informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada Coin News. Coin News ini adalah salah satu fitur, contohnya pengguna dapat memudah mengakses berita-berita yang terbaru yang relevan dengan dunia bisnis dan UMKM atau berhubungan dengan investasi dan keuangan pribadi. Teman-teman bisa dilihat juga di sini ada tabel yang merangkum jenis-jenis koin box. Di antaranya ada kategori pinjaman, investasi, dan jenis-jenis koin pintar, koin bisnis, koin invest, koin bond, koin robo, koin gold, koin pro dengan deskripsinya yang bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya ada limit CoinWorks. Limit pinjaman di CoinWorks ini bervariasi di teman-teman tergantung pada faktor-faktor seperti skor kredit, profil keuangan peminjam, riwayat pinjaman di CoinWorks, dan pinjaman uang lainnya. Limit ini juga didapat berubah sesuai dengan kebijakan perusahaan, skor kredit yang tinggi dalam kondisi keuangan. Sementara itu, limit informasi CoinWorks tergantung pada saldo rekening, pemberi pinjaman, dan pinjaman lainnya. Dapat lihat limit peminjaman investasi mereka melalui aplikasi mobil CoinWorks. Untuk mendapatkan limit pinjaman atau investasi yang lebih besar, disarankan untuk menjaga skor kredit yang tinggi, menjaga profil keuangan dalam kondisi baik, memiliki riwayat pinjaman yang baik di CoinWorks, dan berinvestasi secara rutin. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan CoinWorks terhadap kemampuan peminjaman atau pemberi pinjaman dalam mematuhi kewajiban mereka. Selanjutnya ada pajak CoinWorks. Pajak CoinWorks ini banyak banget, penghasilannya hingga 50 juta, tarik PPh 20%, penghasilan di atas 50 juta itu ada tarik PPh 25%. Teman-teman bisa baca sendiri untuk pajak CoinWorks. Saya kasih waktu dan teman-teman bisa pahami sendiri aja. Oke, selanjutnya setelah teman-teman baca tentang pajak dari CoinWorks, selanjutnya kita akan membahas analisis proses bisnisnya. Analisis proses bisnis dari CoinWorks ini adanya bahwa alur proses bisnisnya terbagi jadi dua, yaitu untuk peminjaman dan pemberi pinjaman. Bagi peminjam, prosesnya dimulai dengan mengajukan pinjaman melalui aplikasi mobile CoinWorks, dilanjutkan dengan analisis kelayakan oleh CoinWorks, persetujuan penolakan pengajuan, dan pembayaran angsuran secara rutin. Bagi pemberi pinjaman, mereka harus melakukan deposito dana untuk investasi, melakukan pendaftaran, melakukan dana pinjaman yang tersedia, dan menerima imbal hasil investasi mereka. Proses ini memungkinkan pinjaman dari pemberi pinjaman mendapatkan imbal hasil melalui platform CoinWorks. Di sini terdapat cara memindahkan saldo CoinWorks. Yang pertama ada buka aplikasinya, lalu klik akun saya, pilih saldo, pilih akun sumber dana dan akun tujuan, masukkan jumlah saldo yang ingin dipindahkan, klik pindahkan. Selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri biaya pemindahan saldo CoinWorks. Di sini pemindahan saldo CoinWorks tidak dikenakan biaya. Selanjutnya waktu pemindahan saldo CoinWorks. Di sini waktu pemindahan saldo CoinWorks bergantung pada jenis akun tujuan. Pemindahan saldo CoinWorks lain akan diproses instan, sementara pemindahan saldo akun bank lain memerlukan waktu 1-3 hari kerja. Selanjutnya untuk penarikan saldo CoinWorks. Pemberi pinjaman CoinWorks dapat menarik saldo investasi mereka dari CoinWorks ke rekening bank mereka. Berikut cara menarik saldo CoinWorks. Seperti pada tugas saya, di sini sudah dilampirkan dengan jelas bunga CoinWorks dan waktu penarikan saldo CoinWorks. Teman-teman bisa pahami sendiri. Oke, selanjutnya langsung aja kita masuk ke keamanan CoinWorks. Teman-teman bisa baca CoinWorks ini sangat memprioritaskan keamanan dan kepercayaan penggunaannya. Mereka telah mendaftarkan dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan regulator keuangan yang resmi di Indonesia. Ini berarti bahwa CoinWorks tunduk pada peraturan dan standar ketat yang ditetapkan oleh OJK, yang memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan kepada pengguna. Selain itu, CoinWorks sangat peduli dalam perlindungan data nasabah. Mereka menggunakan teknologi enkripsi yang merupakan metode pengamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Teknologi enkripsi mengubah data menjadi kode yang sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga informasi nasabah tetap aman.
Oke, selanjutnya ada analisis pribadi. Di sini terdapat keamanan dan kepercayaan, kemudahan dan kecepatan, keterjangkauan, fitur layanannya dan kelengkapannya. Teman-teman bisa baca sendiri, di situ sudah lengkap saya berikan analisis pribadinya. Selanjutnya ada investasi. Coinworks menawarkan 4 jenis investasi, yaitu coin bond adalah investasi obligasi yang diterbitkan oleh Coinworks, coin robo adalah investasi reksadana yang dikelola secara otomatis oleh Coinworks, selanjutnya ada coin gold adalah investasi yang diterbitkan oleh Coinworks, dan yang terakhir ada coin flow adalah investasi pada produk-produk crypto lending lain yang dikelola oleh Coinworks. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari Coinworks yang saya tidak bisa bacakan satu persatu. Teman-teman bisa baca sendiri, di sini jelas. Pada warna hitam, pada huruf yang berwarna hitam itu adalah kelebihan dari Coinworks, sedangkan yang huruf warnanya merah itu adalah kelemahan dari Coinworks. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, selanjutnya udah capek banget nih, tapi kita tetap semangat karena selanjutnya kita akan menganalisis atau mereview dari crowdfunding. Nah, di sini udah ada crowdfunding itu adalah bukti bahwa kekuatan kolektif dapat mewujudkan impian dan memecahkan masalah bersama kita bisa mencapai hal besar. Nah, crowdfunding ini adalah cara mengumpulkan dana dari banyak orang atau pihak yang tertarik untuk mendukung proyek atau inisiatif atau tujuan tertentu. Crowdfunding juga sudah kita jelaskan tadi, cuman saya akan mau menjelaskan ulang lagi. Crowdfunding adalah proses pengumpulan dana dari sejumlah individu atau pihak yang tertarik untuk mendukung proyek atau usaha tertentu. Proses ini melibatkan kontribusi keuangan dari para donatur yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengembangan produk, peluncuran bisnis, atau proyek amal. Crowdfunding dapat dilakukan secara langsung atau melalui platform online yang menghubungkan penggalang dana dengan para donatur. Crowdfunding telah menjadikan alternatif populer untuk mendapatkan dana di luar jalur tradisional dan memanfaatkan kolaborasi dan dukungan masyarakat untuk mewujudkan berbagai proyek yang sebelumnya direalisasikan secara mandiri. Selanjutnya ada identifikasi dan analisis dari sistem crowdfunding. Teman-teman bisa baca sendiri, untuk memahami sistem crowdfunding, kita perlu mengidentifikasi dan menganalisis beberapa elemen kunci yang terdapat ada 1, 2, 3, dan 4, 5. Dalam memahami elemen-elemen ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana crowdfunding berfungsi. Nah, teman-teman, asal-usul crowdfunding ini dapat diuraikan dalam gabungan dari kata-kata crowd dan funding. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Teman-teman bisa baca sendiri asal-usulnya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi yang akan kita bahas pada crowdfunding, yaitu adalah Kitabisa. Kitabisa adalah platform crowdfunding terkemuka di Indonesia yang dikenal karena jumlah pengguna terbesarnya. Mereka telah membangun reputasi dan kredibilitas yang tinggi di dunia crowdfunding. Kitabisa juga berhasil mencatat sejumlah transaksi besar dalam penggalangan dana di Indonesia dan menjadi pilihan utama bagi individu dan organisasi yang ingin mendukung proyek-proyek mereka dengan dukungan finansial dari masyarakat. Platform kita bisa juga bermulai dari inisiatif mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Al-Fatih Timur atau TIMI yang didukung oleh dosen Renal Asali. Mereka menggagas penggalangan dana online atau crowdfunding dalam mengembangkan situs kitabisa.com yang mulai beroperasi pada 17 September 2014. Kita bisa juga menyediakan manfaat utama seperti dukungan penyebab sosial, kemudahan penggalangan dana, transparansi dan akuntabilitas, peningkatan aksesibilitas, kesadaran masyarakat, dan solidaritas sosial. Berikut merupakan tampilan dan beberapa fitur yang ada pada aplikasi Kitabisa. Teman-teman bisa lihat nih, tampilan depan pada aplikasi Kitabisa.
Gak usah lama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita bahas satu-satu fitur-fitur yang ada di Kitabisa. Yang pertama ini ada donasi otomatis. Di dalam aplikasi Kitabisa terdapat opsi donasi berulang yang berkemungkinan pengguna untuk secara teratur memberikan sumbangan untuk memberikan donasi secara berkala, seperti setiap hari, mingguan, atau bulanan hanya dengan satu transaksi pengguna memiliki kebebasan memilih kategori cabang, galang dana mereka minati atau galang dana tertentu untuk berdonasi. Selanjutnya ada fitur donasi. Di aplikasi Kitabisa, pengguna memiliki banyak pilihan. Seperti pada gambar di samping, mereka dapat memilih dari berbagai kategori kampanye, termasuk digital sosial, bantuan pendidikan, bantuan medis, perlindungan lingkungan, dukungan untuk anak balita dan anak sakit, infrastruktur umum, karya kreatif, modal usaha, serta bantuan untuk hewan, bencana alam, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, pelari baik kemanusiaan, dan wakaf. Pengguna dapat memulai donasinya menggunakan nominal serendah Rp1.000, kemungkinan dalam berbagai bidang yang bisa mereka pedulikan melalui Kitabisa. Selain itu, pengguna juga dapat mudah menemukan kampanye yang sesuai dengan minat dan prioritas mereka dengan melihat urutan yang paling mendesak. Selanjutnya ada fitur zakat. Aplikasi Kitabisa memiliki fitur zakat yang terdiri dari dua opsi yang sangat berguna. Yang pertama, ada salurkan zakat, di mana dalam opsi ini pengguna dapat memilih nominal zakat yang ingin dibayarkan, memilih lembaga ambil zakat yang mereka dukung, dan memilih metode pembayaran zakat sesuai preferensi mereka. Yang kedua ada kalkulator zakat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menghitung zakat profesi atau zakat ma'al dengan mudah. Untuk zakat profesi, pengguna menggunakan masukan penghasilan bulanan data lainnya. Selanjutnya adalah fitur saling bantu. Fitur saling bantu dalam aplikasi Kitabisa adalah sebuah inisiatif yang mempromosikan sebuah gotong royong dan menghubungkan para donatur untuk membantu sesama anggota saling bantu berkontribusi dalam patungan keanggotaan dengan tujuan membantu dengan finansial dalam situasi darurat kesulitan keuangan. Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia atau keluarga mereka. Pengguna yang ingin aktif dalam saling bantu dapat memilih patungan awal selama 6 bulan seharga Rp27.000 atau 12 bulan seharga Rp50.000. Pinjaman tanpa bunga atau pinjaman 0% adalah bagian dari program saling bantu yang memungkinkan anggota mengajukan saling pinjaman dari dana yang telah dikumpulkan oleh anggota lain dalam komunitas. Selanjutnya ada fitur galang dana. Di sistem ini menawarkan fitur penggalangan dana yang beragam. Pengguna dapat memilih dari berbagai kategori yang disediakan. Setelah memilih kategori sesuai, pengguna dapat menentukan sesuai pengguna tujuan donasinya, yaitu kepada siapa atau untuk keperluan apa dana tersebut akan digunakan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan galang dana secara informatif, detail, dan jelas sesuai dengan panduan penggalangan dana yang terdapat di Kitabisa. Selanjutnya ada fitur follow grade. Kita bisa menggunakan platform yang bisa menyediakan kesempatan bagi kamu yang ingin berkontribusi sebagai relawan dalam berbagai misi kebaikan. Penggunaan dapat menjadi event aktif yang mereka minati. Selanjutnya mereka dapat menemukan informasi lengkap beserta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk event yang dipilih. Selanjutnya ada fitur akikah warga. Aplikasi Kitabisa telah menyediakan fitur akikah warga yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam kegiatan akikah dengan berbagai opsi layanan yang bermanfaat. Pengguna dapat memilih donasi 3 layanan utama, yaitu ada A. Donasi akikah antar, dan akikah donasi dan antar. Setelah memilih layanan yang sesuai, pengguna dapat menyesuaikan pesanan mereka dengan memilih jenis nasi dan isian yang diinginkan serta menentukan jumlah porsi. Harga mulai dari jumlah pesanan juga sudah tertera, dan pengguna cukup klik pesan untuk melanjutkan. Selanjutnya ada sedekah listrik. Teman-teman bisa baca sendiri, saya nggak bisa jelasin satu persatu karena udah banyak banget fitur yang dijelaskan oleh Kitabisa. Oke, langsung next aja ke fitur donor darah. Di donor darah ini kita juga punya 3 layanan utama, yaitu donor darah, stok darah, dan donasi ke PMI. Pengguna dapat mencari kegiatan donor darah terdekat atau menemukan unit donor darah di wilayah mereka. Teman-teman juga bisa dapat memeriksa ketersediaan stok darah di daerah terdekat dalam situasi darurat. Fitur donasi ke PMI memungkinkan pengguna memberikan kontribusi finansial kepada Palang Merah Indonesia. Selanjutnya ada donasi saya. Setelah melakukan donasi ini, teman-teman bisa di menu donasi, pengguna dapat melihat jumlah donasi yang telah mereka lakukan, tanggal-tanggal mereka donasi tersebut dilakukan, serta kategori mana yang telah bantu dengan mereka donasi mereka. Selanjutnya ada manfaat menggunakan Kitabisa sebagai penggalang dana, yaitu ada kemudahan membuat kampanye di Kitabisa sangat mudah dan memerlukan waktu yang singkat. Dan selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri untuk manfaat penggunaan Kitabisa sebagai penggalangan dana.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Kitabisa. Kitabisa.com adalah menyediakan fitur yang bermanfaat bagi diri penggalang dana maupun donatur. Mereka memiliki dompet atau donasi fleksibel dengan pilihan mengisian instan atau otomatis mingguan bulanannya. Mereka juga memberikan prioritas kepada penggalangan dana mendesak. Fitur saling bantu juga memfasilitasi interaksi antara penggalang dana donatur, sementara statistik donasi lengkap membantu penggalang dana melacak dengan donasi mulai dari rupiah 100 dan fitur donasi otomatis kemungkinan mulai dari lokasi 1000 dan fitur donasi otomatis memungkinkan donasi berkala. Namun ada biaya admin yang dikenakan dan kesalahan transfer donasi bisa memperlambat pencairan dana terutama dalam situasi mendesak. Untuk pajak Kitabisa teman-teman bisa baca sendiri di sini. Oke, selanjutnya ini ada analisis pribadi, yaitu transparan dan akuntabel dan mudah digunakan, menjangkau banyak orang, berbagai banyak pilihan kampanye biar bisa tidak terjangkau. Teman-teman bisa baca sendiri analisis pribadi yang sudah saya paparkan dalam tugas ini. Oke, selanjutnya kita akan balik lagi ke PPT, teman-teman. Yaitu ada sistem investasi dan sistem transfer uang. Nah, lanjut langsung aja untuk sistem investasi ya, teman-teman. Kita masuk ke materi yang sebelum terakhir, yaitu adalah sistem investasi. Sistem investasi ini yaitu materi yang telah kita pelajari baru-baru ini. Oke, sekarang kita membahas tentang sistem investasi. Sistem investasi adalah tindakan alokasi dana dalam suatu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam materi ini kita akan menggali konsep dasar sistem investasi, jenis investasi tujuan, investasi serta strategi investasi. Nah, investasi ini menunjuk pada tingkatan atau proses pengalokasian dana atau modal dalam aset atau proyek tertentu dengan harapan bahwa investasi tersebut akan menghasilkan pengembangan atau keuntungan di masa perlu terlibat aktif dalam prosesnya, contoh pendapatan pasif seperti dividen, saham dari obligasi, atau pendapatan seperti properti sewaan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu melindungi nilai uang dari investasi juga dapat berperan dalam melindungi nilai uang dari inflasi dengan meningkatnya harga-harga barang dan jasa. Seiring berjalannya waktu, nilai uang dapat berkurang. Uang tersebut lalu berikutnya adalah risiko dan imbal. Konsep risiko dan imbal hasil sangat imbal hasilnya dalam konteks investasi risiko merujuk pada kemungkinan mengalami kerugian atau fluktuasi nilai investasi. Investasi dengan risiko tinggi seperti saham, perusahaan startup, atau investasi di pasar saham yang bergejolak biasanya memiliki potensi imbal hasil yang tinggi. Ini biasanya saham perusahaan startup, berarti bahwa meskipun ada risiko kerugian yang signifikan, potensi untuk memperoleh keuntungan besar. Lalu saya akan membahas tentang strategi dari investasi ini. Yang pertama ada diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu strategi yang sangat penting dalam dunia investasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi. Nah, gimana sih caranya? Diversifikasi ini dilakukan dengan bagi dua atau mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi dan kelas aset yang ada. Dengan menggunakan diversifikasi ini, kalian menciptakan variasi dalam portofolio. Nah, sehingga kalau satu investasi mengalami penurunan, nilai atau kerugian investasi lainnya melindungi portofolio kalian nih dari kerugian besar yang bisa terjadi jika hanya mengandalkan satu jenis saja. Nah, misalkan kita melakukan diversifikasi portofolio dengan mengalokasikan sebagian dana ke saham, sebagai obligasi, bagian ke real estate, dan mungkin sebagian ke instrumen keuangan lainnya. Nah, diversifikasi juga dapat mencakup berbagai industri sektor ekonomi
dan wilayah geografis. Dengan demikian, jika salah satu bagian dari portofolio kita mengalami masalah, ini yang lainnya tuh tetap stabil atau bahkan mengguna dan membantu kita dalam meminimalisir risiko investasi secara keseluruhan. Kemudian saya akan bahas tentang alat investasi. Yang pertama itu ada broker dan platform perdagangan. Broker dan platform perdagangan adalah alat yang sangat penting dalam dunia investasi. Mereka ini berperan sebagai perantara antara seks dan pasar keuangan. Keuangan ini adalah tempat di mana kita dapat membeli dan menjual sebagai aset investasi seperti saham, obligasi, mata uang, dan komoditas, dan banyak lagi. Broker dan platform perdagangan memberi akses yang diperlukan ke pasar keuangan dan juga menawarkan berbagai opsi investasi. Broker adalah entitas atau individu yang memiliki wewenang untuk atas nama kita, mereka menerima instruksi dari kita, menghubungkan kita ke pasar, dan mengeksekusi pesanan yang kita pesan. Sementara itu, platform perdagangan adalah perangkat lunak atau layanan online yang memungkinkan kita untuk mengakses pasar keuangan, menganalisis data, dan melakukan perdagangan. Platform ini seringkali memiliki alat dan fitur tambahan yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu yang kedua ini adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah para profesional yang memiliki pengetahuan manajemen mendalam tentang pasar keuangan. Mereka berperan dalam membantu kita mengelola portofolio investasi. Manajer investasi dapat bekerja secara mandiri atau dalam perusahaan yang sesuai dengan tujuan kita dan pengawasan terhadap perkembangan portofolio kita. Manajer investasi memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mengidentifikasi peluang investasi dan potensial serta mengurangi risiko. Nah, sesuai dalam banyak kasus investor yang memiliki untuk bekerja sama dengan manajer investasi, karena mereka dapat menghemat waktu dan upaya diperlukan dapat menghadirkan berbagai mencapai investasi kita di investasi aktif. Investasi apakah kita mencari cara untuk menghasilkan keuangan jarak pendek atau merencanakan pensiun yang aman. Pemahaman sistem investasi sangat penting tentunya dalam perjalanan investasi kita. Penting untuk selalu memiliki pemahaman yang kuat tentang risiko dan imbal hasil yang terkait dengan berbagai jenis investasi. Jadi jangan ragu untuk mencari nasihat atau lihat dari profesional keuangan jika kita perlu. Diingat bahwa investasi adalah langkah cermat dan perlu merencanakan sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita dengan diversifikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam. Kita dapat mengelola risiko dan mencapai tujuan finansial kita dengan lebih baik. Terus belajar dan terus mengembangkan pengetahuan dalam dunia investasi karena pasar keuangan selalu berubah. Lalu yang terakhir, perlu diingat bahwa investasi adalah perjalanan panjang. Dalam menghadapi fluktuasi pasar, kesabaran adalah kunci. Dengan disiplin dan strategi yang tepat, kita dalam mencapai kesuksesan investasi jangka panjang. Semoga pengetahuan ini dapat membantu kita dalam perjalanan investasi ke masa depan yang lebih cerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu tentang sistem transfer uang. Sistem transfer uang adalah elemen kunci dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan, yaitu memfasilitasi perpindahan dana antara entitas atau pihak yang berbeda dalam konteks bisnis dan keuangan. Ini mencakup transaksi perbankan, pembayaran, dan transfer dalam negeri dan internasional. Di bawah ini kita dalam menjelaskan beberapa aspek penting dalam sistem transfer uang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transfer uang lalu lintas giro transfer. Lalu lintas giro adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mentransfer uang dalam suatu wilayah atau negara. Giro adalah rekening yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk menyimpan dana, dan pemilik giro dapat melakukan transfer uang dari rekening mereka ke rekening lain yang sama dengan mudah. Ini memungkinkan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai, dan transfer ini biasanya melibatkan bank atau lembaga keuangan yang mengelola rekening tersebut. Contoh transfer lalu lintas giro adalah ketika kita membayar tagihan listrik dengan menggunakan rekening giro, kita akan cuma perlu mengasih nomor rekening giro kita kepada pihak penyedia listrik, dan mereka akan mengurangi jumlah tagihan dan dari saldo rekening kita. Atau ketika kita menerima gaji dari suatu perusahaan yang kita di tempat di mana kita kerja, dan perusahaan kita akan menambahkan jumlah gaji ke rekening kita transfer. Lalu yang kira memiliki beberapa keuntungan seperti praktis karena kita nggak perlu bakal pakai uang tunai lagi atau cek untuk melakukan transaksi lalu cepat. Cepat di sini maksudnya transfer uang bisa dilakukan dalam hitungan menit atau detik. Lalu ada persyaratannya. Nah, kita harus memiliki rekening giro di berbeda ini di bank atau lembaga yang dengan menerima untuk mengirim uang. Misalkan berbeda ini biasanya tinggi ya gitu adalah clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah infrastruktur yang digunakan oleh bank, lembaga keuangan yang memproses dan menyelesaikan transaksi keuangan. Sistem clearing elektronik, transaksi yang tercatat dalam buku besar bank diproses secara elektronik dan diselaraskan dengan transaksi lainnya. Ini memungkinkan transaksi untuk diselesaikan dengan cepat dan efisien. Contoh sistem clearing elektronik yang terkenal adalah Automated Clearing House atau A di Amerika Serikat.
Ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan bank dan lembaga keuangan di Amerika Serikat yang memperoleh sekitar 20 miliar transaksi per tahun. Nilai lebih dari 43 triliun dolar Amerika Serikat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran seperti gaji karyawan, tagihan utilitas, asuransi pajak, dan lain-lain. Cara kerja ACH atau Automated Clearing House adalah mengirimkan instruksi pembayaran kepada bank atau lembaga keuangan mereka yang disebut Organizing Depository Financial Institution atau ODFI. ODFI ini kemudian mengirimkan instruksi pembayaran tersebut ke ACH operator, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan transaksi antar bank dan lembaga keuangan. ACH operator ini mengirimkan instruksi pembayaran ke bank atau lembaga keuangan penerima yang disebut Receiving Depository Financial Institution atau RDPI. RDPI ini menambahkan atau mengurangi dana dari rekening penerima sesuai dengan instruksi pembayaran. Keuntungan ACH meliputi biaya transaksi yang rendah dibandingkan dengan kartu kredit atau debit. Efisiensi transaksi yang cepat dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan tinta dan kertas. Namun ACH juga memiliki keterbatasan termasuk tidak instan, sulit dibatalkan, dan tidak bersifat universal. Hanya berlaku untuk bank dan lembaga keuangan di Amerika Serikat. Nah, sekarang kita akan membahas mekanisme BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Selanjutnya, BRTGS adalah sistem pembayaran yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia, sistem ini memungkinkan transfer dana antar bank dan menyelesaikan transaksi secara real time. BRTGS ini memproses sekitar 1 juta transaksi per hari dengan nilai lebih dari Rp1.000 triliun. Cara kerja BI RTGS adalah mengirimkan instruksi pembayaran kepada Bank Indonesia melalui sistem komunikasi elektronik yang disebut dengan Sistem Informasi Bank Indonesia atau SIP Bank Indonesia. Bank tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran dan mendapatkan saldo rekening menerima sesuai dengan jumlah pembayaran. Bank Indonesia kemudian mengirimkan konfirmasi kepada kedua belah pihak. Keuntungan BRTGS meliputi kecepatan transaksi, keamanan karena dilindungi oleh hukum, dan kalkulasi tanpa perlu rekonsiliasi. Namun BRTGS juga memiliki keterbatasan termasuk biaya tinggi terbatas pada jam kerja Bank Indonesia dan kompleksitas teknis yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas BIFAS. Layanan pembayaran instan yang disediakan oleh Bank Indonesia BIFAS memungkinkan individu dan perusahaan melakukan pembayaran dengan cepat dan aman. Layanan ini dirancang untuk mendukung transaksi bisnis sehari-hari dan mengurangi keterlambatan dalam pemrosesan pembayaran. BIFAS ini membagi beberapa keuntungan. Yang pertama adalah instan karena transaksi diselesaikan dengan hitungan detik, lalu juga mudah karena transaksi ini dilakukan dengan menggunakan nomor telepon seluler, alamat email, atau kode QR sebagai identifikasi penerima. Lalu juga keuntungannya adalah murah karena biaya transaksi di BIFAS ini sangat rendah atau bahkan gratis untuk transaksi tertentu. Namun BIFAS ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti BIFAS ini hanya dapat dilakukan untuk jumlah transaksi minimal 2 juta per transaksi dan 20 juta per hari, dan juga BIFAS ini bergantung dengan koneksi internet yang stabil dan aman. Juga BIFAS ini sedikit berisiko karena BIFAS ini jadi secara sasaran penipuan atau kejahatan cyber jika transfer internasional adalah proses pengiriman dana dari satu negara ke negara lain. Ini melibatkan perbedaan mata uang dan hukum berbeda setiap negara internasional. Dapat proses ini seringkali menyebabkan biaya tambahan dan memerlukan pemahaman dan pertukaran mata uang dan peraturan di setiap negara. Sistem cleaning keuangan untuk memproses transaksi keuangan dalam sistem clearing elektronik. Transaksi yang tercatat dalam bukti besar bank diproses secara elektronik, diselaraskan dengan transaksi lainnya, dimungkinkan transaksi dengan cepat, efisien. Contoh sistem clearing elektronik yang terkenal adalah Automated Clearing House di Amerika Serikat. Namun tentu saja layanan transaksi internasional ini memiliki beberapa keterbatasan. Seperti yang pertama, ini adalah mahal biaya transaksi.
transfer internasional biasanya sangat tinggi dibandingkan dengan transfer lokal atau domestik. Biaya ini dapat mencakup biaya konversi mata uang, biaya pengiriman, biaya penerimaan, dan pajak. Lalu juga kontrak transfer internasional memerlukan dokumen dan informasi yang lengkap dan akurat untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan di setiap negara. Kesalahan atau kelalaian dapat menyebabkan para kelalaian menolak. Berisiko transfer internasional dapat mempengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang, ketidakstabilan politik atau ekonomi, atau praktikan penipuan dan pencucian uang. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem transaksi uang adalah bagian penting dari sistem informasi akuntansi dan keuangan. Ini mencakup berbagai mekanisme dan seperti transfer lalu lintas, sistem kiring elektronik, BIFES, dan transfer internasional. Memahami mekanisme seperti transfer lalu lintas dan memahami pengelola sistem ini dengan baik adalah kunci bagi perusahaan dan individu menjalankan operasi keuangan dari efisien dan aman. Sekian pembahasan ulang mengenai materi yang telah kita pelajari pada mata kuliah sistem informasi akuntansi dan keuangan. Semoga dari apa yang telah disampaikan kita dapat memahami dan lebih dalam akan materi-materi tersebut. Saya Rocky Fatin Mustafa pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.